Mmm, kita mulai aja apa ya? Belum sih, masih masih sebenarnya masih 13 menit lagi baru mulai kan, Gengs, tapi, karena pertama kali saya live streaming di sini, jadi saya mulainya agak cepet ya, hanya untuk ngetes, takutnya nanti ada kameranya nggak jalan atau gimana gitu, jadi makanya saya agak cepet. Buat teman-teman yang udah nonton dan mau nanya, boleh langsung aja ya. Wait, mmm, oke, dimulai dari Farhad Felix. Kak, mau tanya, kalau aku mau apply visa student, event sudah dapat sponsor, lebih bagus kalau pasporku udah ada isinya belum? Sponsor ini sponsor apa ya? Maksudnya kalau student kan nggak perlu sponsor. Tapi, kalau student visa sendiri sebenarnya nggak perlu sih ada paspornya sudah ada cap atau enggak, karena biasanya yang kayak gitu itu hanya kalau kalian mau holiday. Karena kan kalau holiday, imigrasi itu takutnya kalian, alasannya mau holiday padahal mau kerja. Makanya biasanya salah satu syarat itu harus udah ada history kalian jalan-jalan ke negara mana untuk nunjukin, membuktikan bahwa benar-benar kalian pengen liburan. Kalau student visa meskipun paspornya kosong nggak masalah sih, karena kan memang tujuannya untuk ke negara itu, untuk studi ya, seperti itu. Dan kalau untuk student visa nggak perlu sponsor sih sebenarnya, pokoknya ada alasan yang jelas aja, kamu mau studi apa, terus alasannya kenapa ngambil jurusan ini dan lain-lain. Itu harus kuat sih. Karena aku nggak tahu ya, ini kamu tujuannya beneran mau ke Australia, beneran mau studi atau mau ambil student visa hanya untuk supaya bisa kerja. Biasanya kan yang agak repot kalau misalnya, ngambil student visa tujuannya sebenarnya untuk kerja gitu kan, karena kan berarti, nge-apply, studi yang ya tahulah yang murah dan sebagainya. Nah, itu biasanya harus memperkuat bukti bahwa, iya bener nih mau studi kayak gitu. Karena, nanti takutnya kalau ketahuan imigrasi ternyata tujuannya nggak murni studi, agak susah kayak gitu. Itu kenapa perlu, alasan yang jelas. Kayak aku sharing ya pengalamanku kemarin, saya kan di Indonesia sudah S1, terus waktu setelah selesai WHV, karena nggak mau pulang Indonesia, terus lanjut studi gitu kan. Nah, lanjut studi karena nggak mau, eee, terlalu mengeluarkan duit banyak, karena kalau master di sini kan sekitar 600 jutaan ya, Gengs. Jadi waktu itu saya merasa, enggak lah kalau hanya untuk tinggal, nyari yang inilah, untuk dapat permanent resident dulu, baru mau lanjut master, kalau mau master. Jadi waktu itu saya nyari gimana caranya bisa, ada jalur permanent resident, tapi dengan cara yang murah. Nah, waktu itu sama student agency-nya dibilangin, "Kalau gitu ambil yang sertifikat aja." Kan banyak kan yang sering saya jelasin, misalnya cookery, carpentry, otomotif, mmm, apalagi ya sertifikat yang lainnya, childcare juga, kayak gitu-gitu yang sertifikat yang nggak terlalu mahal biayanya. Bentar ya, Gengs, kenapa nih? Nah, itu saya harus ngasih alasan yang benar-benar kuat dan itu, aku lupa namanya, pokoknya ada kalian harus bikin, kayak karangan gitu yang, ngasih alasan kenapa ngambil jurusan itu, alasannya berapa banyak lah intinya itu harus ngasih benar-benar bukti yang kuat nih, kenapa nih saya ngambil cookery, karena kan dari, bachelor psikologi ke cookery kok nggak nyambung gitu kan ya, jadi ya itu. Jadi kalau kalau kamu udah S1 di Indonesia terus mau downgrade ke D3 demi, dapat kuliah yang murah, itu harus memperkuat alasannya kenapa. Dari Melda Lenia, Melda Lenia. Aku pikir ini saudaraku loh, soalnya namanya juga Melda, aku pikir lagi iseng aja. Mau tanya tips buat CV-nya gimana ya? Terus poin-poin apa aja yang harus di CV? Terus kalau di Indo pernah kerja dicantumin apa enggak? Oke, yang pertama, dulu awal-awal aku datang ke Australia kan nggak ada pengalaman nih sama sekali. Secara, pengalamannya kerja di HRD gitu kan, terus nggak mungkin kan, aku nyantumin itu kalau mau ngelamar jadi kitchen hand atau housekeeping kayak gitu kan, itu terlalu high kayak gitu dan lagian mereka
nggak butuh seperti itu. Jadi tulis yang relatable aja sama yang mau kalian apply. Tapi waktu di Indonesia, waktu itu saya sempat sama teman kongsian gitu, bukan kongsian juga sih, bantu teman ada yang buka usaha restoran kayak gitu, terus hanya bantu-bantu doang. Nah itu aku tulis aja, oh pernah jadi kitchen hand kayak gitu lah. Pikiranku kan kalau misalnya jadi kitchen hand doang, waitress mah gampang ya, cuci-cuci piring doang kayak gitu. Nah ternyata itu nggak seperti itu sih geng, sebenarnya lebih complicated lah di sini, bukan cuci-cuci piring kayak di rumah kayak gitu. Nah itu saya hanya nulis aja sih nama restoran teman yang di Indonesia, terus nulis sebagai kitchen hand waitress kayak gitu. Karena kan ya mau gimana, nggak ada pengalaman gitu ya gengs. Tapi ada juga teman-teman yang bener-bener nggak nulis pengalaman apa-apa sih, atau ada beberapa teman yang nge-fake gitu kan, katanya udah ada pengalaman di sana, di sini ya. Tergantung teman-teman sih maunya yang gimana, tapi waktu itu karena saya takut ya, takutnya dicari tahu sama company-nya, jadi saya nggak bikin fake CV, jadi benar hanya nulis di yang di Indonesia aja. Nah, beruntungnya waktu itu sih karena koneksi teman, jadi saya bisa dapat kerjaan ya sebenarnya, bukan dari karena CV, tapi memang kalau CV butuh orang di sini tuh bakalan lihat kalian udah ada pengalaman di sini atau enggak, seperti itu. Tapi rasanya sih kalau kayak zaman sekarang ini ya, karena mereka susah banget dapat pekerjaan, nggak bakalan terlalu se-strict sebelumnya. Jadi, ya itu tergantung kalau misalnya yang kamu lamar sudah memang ada pengalaman di Indonesia, misalnya kayak barista ada pengalaman di Indonesia, ya tulis. Mmm Teman ada yang kerja jadi accounting, ya udah dia nulis pengalaman yang di Indonesia dan tetap keterima sih. Itu beruntung banget sih. Nanti aku bakalan, wawancara dia ya dan sharing. Jadi detailnya saya nggak bakalan taruh di sini supaya teman-teman penasaran dan pengen nonton nanti. Mmm, iya kayak gitu. Jadi kalau di Australia itu sebenarnya saya sudah ada sharing ya di video soal ini, tapi saya ngasih, gambaran secara singkat aja. Di Australia itu CV-nya singkat banget, 1 lembar aja cukup, karena kan kalau kalian mau drop CV kan, butuh biaya mahal juga ya kalau misalnya sampai 3 lembar kayak gitu, lagian mereka nggak baca sih. Jadi, pokoknya ada detail nama, alamat, email, nomor handphone yang penting. Terus kalau ada pengalaman di Indonesia yang sesuai sama yang mau kalian lamar di sini, tulis juga. Terus kalau bisa ada referensi, siapa yang mereka bisa kontak kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman belum punya pengalaman sebelumnya, ya bisa mungkin naruh landlord kayak gitu kalau landlord-nya mau ya, atau misalnya ada orang Australia yang kalian kenal di sini boleh dicantumin, kalau awal belum punya referensi dari tempat kerja sebelumnya. Terus, nggak perlu naruh foto ya, nggak perlu naruh umur juga, nggak perlu naruh, jenis kelamin juga ya setahuku ya, karena di sini mereka nggak boleh orang berdasarkan yang seperti itu, fisikal kayak gitu, jadi nggak perlu. Apalagi agama nggak perlu. Terus kalau di Indo pernah kerja dicantumin nggak? Ya itu aku bilang tadi ya, kalau misalnya, mmm, relatable silakan aja ditulis. Kayak gitu aja sih. Nah, kalau kalian sudah punya pengalaman di sini, ya itu penting banget untuk nulis, di kerjaan sebelumnya kalian apa aja nih detail kerjaannya, biar mereka tahu, oh ini cocok untuk mereka hire kayak gitu. Terus, referensi. Jadi kalau kalian udah ada pengalaman di Australia dan sudah punya mantan bos sebelumnya, kalau bisa minta dia kalau boleh jadiin referral untuk kalian ya, karena di sini mostly mereka bakalan nelpon, "Ini, beneran pernah kerja di sana?" Atau misalnya, eee, "Pekerjaannya gimana?" Kayak gitu. Dan jangan di-fake ya gengs, ada pengalaman aku nggak sebutin di sini siapa orangnya, tapi ada pengalaman temen yang karena dia pengen banget dapat kerjaan segera, terus akhirnya dia, nge-fake bahwa, referralnya ada dia pernah kerja di hotel ini dan, ini kontak referralnya kayak gitu kan. Beneran dong gengs ditelepon sama company-nya eee, dan nomor telepon yang dikasih ini adalah nomor telepon teman sendiri kayak gitu kan. Ya sudah diatur sama temennya, jadi temennya bisa jawab, "Oh iya dia benar kerja bla bla bla," gitulah intinya. Tapi sama company ini mungkin karena kurang meyakinkan ditelepon sama, ke company itu langsung, bukan hanya ke nomor referral. Jadi di-double check dan ternyata ketahuan kalau bohong. Kalau kayak gitu kan ya gimana ya, gengs. Jadi hati-hati ya. Kalau kalian mau nge-fake-nya juga hati-hati. Terus dari Cimera, Cimera ya bener ya. Apa kabar Kak? Kondisi Aussie sekarang gimana? Lihat berita kayaknya Aussie banyak kerusuhan. Oke, puji Tuhan kabarnya baik. Kalau Aussie
Ini Aussie agak up and down ya, dan Aussie kita nggak bisa bilang Aussie semua, karena yang teman-teman lihat di berita yang lagi kacau tuh sebenarnya kemarin Melbourne karena demo ya, demo apa nih pekerja-pekerja kontraktornya, kontraktor apa ya? Pekerja construction itu demo karena rusuh gara-gara itu mereka harus lockdown. Itu di Melbourne, sementara di Brisbane aman-aman aja, di Adelaide aman-aman aja, maksudnya ya calm-calm aja kayak gitu. Jadi nggak bisa bilang Aussie lagi ribet. Tapi emang di kayak Sydney ini udah lama banget lockdownnya, iya. Terus Melbourne lockdown juga. Nah kalau di Brisbane sendiri kita udah lama nggak lockdown. Kalau teman-teman lihat kan saya sering aja jalan-jalan dan sebagainya. Tapi memang kita masih pakai masker sih kalau di indoor ya. Kemarin sempat ada isu bahwa kita bakalan nggak wajib masker lagi, tapi kemarin sore barusan ada case, jadi sepertinya nggak tahu nih Brisbane bakalan ikutan lockdown juga atau enggak, kayak gitu sih. Tapi yang rusuh kemarin di Melbourne. Dari Jajak Novianti Ayu, hai Ayu, perjuangan yang luar biasa, terima kasih. Terus dari Cimera, kalau barista gajinya terhitung besar tidak Kak? Dan yang bisa operasikan forklift baiknya kerja di mana ya gajinya yang besar? Oke, wait ya. Kalau barista, kayaknya barista ini hampir sama aja ya sama pay rate-nya sama di hospitality setauku ya. Detailnya saya kurang tahu karena saya nggak pernah kerja di barista dan sebenarnya kalau teman-teman mau benar-benar lihat detail hitungan gaji orang-orang di sini, sebenarnya teman-teman bisa googling aja. Itu semuanya detail banget di sana. Nggak bakalan jauh dari yang sudah ada di web yang diatur sama government ya. Kayak misalnya mostly kalau misalnya kalian kerja di hospitality, housekeeping, kitchen hand, dasarnya itu base payment itu sekitar 21 something. Kalau misalnya ini yang under tax ya, aku nggak tahu lagi kalau misalnya cash on hand. Biasanya kan kalau cash on hand tergantung dari kemurahan hati bos kalian. Kalau barista kayaknya hampir mirip-mirip segitu juga, tapi di barista itu kan ada yang misalnya kalau kalian udah jago banget skillnya mungkin akan dapat berapa $1 atau berapa dolar agak tinggi dari yang base payment kayak gitu. Tapi untuk detail ini kayak berapa dolar, saya kurang tahu ya. Ya harusnya tadi di-googling dulu ya. Terhitung besar, sebenarnya nggak terlalu besar-besar amat sih. Kalau kalian mau besar itu ya kalian banyak kan yang sharing di YouTube, yang misalnya kalian ke farm yang grain, apalagi ya, aduh anak WHV kemarin sharing dia seminggu 1.500 itu lumayan besar. Kalau kalian dalam seminggu bisa dapat 1.500 itu lumayan. Kerja di mining itu lumayan besar karena sebenarnya kan gaji besar itu karena kan jam kerja kalian panjang ya, gengs. Kayak gitu. Atau misalnya karena kerjanya berisiko. Misalnya kalau kayak teman-teman WHV lain yang kerja di apa tuh namanya yang kincir angin tuh kalian sering lihat kan banyak di YouTube tuh lumayan gajinya karena kan memang high risk kayak gitu. Kalau barista mirip-mirip lah sama kitchen hand, housekeeping kayak gitu-gitu sih, nggak terlalu beda jauh. Dan yang bisa operasikan forklift, oh iya nih forklift nih gajinya lumayan gede juga. Kalau ini baiknya kerja di mana? Ini sekarang forklift banyak banget dicari ya, gengs. Apalagi kalau kalian punya sertifikatnya, bisa kerja di warehouse. Di farm juga bisa, tapi kalau kalian mau gaji gede ya di warehouse lah. Warehouse banyak. Meldalenia, thank you Cimelin, you're welcome. Ya ditunggu ya video-video barunya, semoga bersemangat ya. Makanya dinonton lah biar tambah semangat upload video. Dari Farhat lagi, Kak worth it nggak sih buat 17 tahun ke Australia buat ambil S1 psikologi? Gini ya gengs, susah ya jawabnya karena kalau waktu itu saya pernah sempat ngobrol sama bapak-bapak yang dia psikolog ya, bukan S1 psikologi lagi, dia udah ambil karena kalau di sini kalian harus ambil master, terus ambil profesi dan apalagi gitu ya, baru bisa agak susah. Jadi sebenarnya kalau hanya S1, aku nggak tahu worth it nggak ya, sepertinya nggak terlalu worth it ya. Tapi kalau kalian serius mau jadi psikolog, misalnya ambil masternya, terus ambil profesinya, worth it banget, gengs. Tapi kan berarti investasi waktu kalian entah berapa tahun gitu kan, karena sejam itu dia
lebih sejam itu kayaknya 150-an paling murah ya, which is 1.500.000. Worth it kalau kalian jadi psikolog ya. Tapi kalau hanya S1 aku nggak tahu sih kamu mau, S1 psikologi ini tujuannya apa? Kayak gitu. Terus dari Thomas, "Kak, saat ini aku lagi apply paspor baru, tapi ada kendala dalam namanya. Kata agennya nama saya terlalu pendek, cuma 1 kata aja. Mungkin ada saran dari Kakak harus bagaimana?" Ini aku nggak tahu ya harus gimana, karena kan, saya sendiri punya 3 kata dalam nama, jadi saya nggak pernah ngalamin yang seperti ini. Tapi kayaknya sih biasanya kalau 1 nama doang di-double. Itu sih yang setahu saya ya, kalau lihat di orang-orang yang mau holiday itu di-double namanya, misalnya Thomas, Thomas, Thomas kayak gitu. Tapi kalau, mmm oh iya, dari agennya sendiri bilang apa? Harusnya dia lebih paham dong ya. Karena harusnya 1 nama pun nggak bakal menggantikan kalian untuk bisa ke luar negeri sih. Jadi mungkin mungkin tanya agennya aja sih. Tapi kalau saya sih kalau saya rasa ya, ini hanya pandangan saya pribadi, mungkin tulis nama Thomas 2 kali sih. Iya, agak agak susah sih. Ini kemarin ada beberapa yang tanya juga, gimana kalau misalnya, ada yang namanya hanya 1 kata, atau misalnya ada yang namanya nggak sama antara dokumen satu dan dokumen B, itu agak hal teknis kayak gitu agak susah, karena meskipun saya yang jawab, kalau ternyata dari pihak yang berwajib beda lagi omongannya kan susah ya, gengs. Jadi, ya itu, saya nggak bisa ngasih jawaban pastinya gimana, mungkin bisa konsultasi ke agennya lagi ya, tanyain gimana. Kalau soal agennya yang itu nggak bisa ngasih solusi, cari agen yang lebih bagus. Karena harusnya agen yang bagus bisa ngasih solusi yang lebih bagus sih. Oke, itu dulu ya pertanyaan yang masuk, nanti sambil nunggu ini saya bakal live sampai jam 12 aja ya, gengs, karena saya masih, ada kerjaan lain. Jadi kita sambil nunggu teman-teman yang lain kalau masih ada yang pertanyaan, saya coba cari ya, gajinya barista, tadi yang tanya gaji barista. Barista salary. Kalau kalian mau lihat soal gaji-gaji itu kalian bisa ke Fair Work ya, gengs. Itu semuanya sudah lengkap banget di sana. Ada cari yang salary payment. Salary payment. Bukan, bukan. Pay guides. Itu semuanya lengkap. Kayaknya barista itu masuk ini ya, masuk hospitality. Jadi lihat di hospitality aja. Hai Rizky Amalia, baru join, it's okay. Kita juga baru mulai kok, baru mulai jawabin pertanyaan teman-teman. Thomas, makasih, you're welcome ya, semoga itu bisa membantu ya. Sorry nggak bisa ngasih pertanyaan yang lebih, memastikan. Tapi setahu saya kayak gitu sih, ditulis 2 kali biasanya. Karena kan nggak mungkin bikin nama lain ya, kecuali kamu mau bikin dokumen yang lain lagi. Cimerlin, kalau visa student udah habis, mau cari kerja harus ngurus visa apa? Ini ada banyak pilihan, gengs. Kalau kalian sudah di Australia itu makanya aku bilang pokoknya kalian datang ke Australia aja dulu deh. Kalau sampai di Australia itu kalian sudah bisa memilih mau gimana caranya untuk bisa stay. Apakah hanya stay sampai beberapa tahun atau mau cari permanent resident. Nah, ini kalau student visa tergantung lagi kamu student visanya kemarin ngambil yang bisa apply, apa tuh, graduate visa atau enggak. Karena kan ada visa yang bisa apply graduate visa. Ada yang nggak bisa, misalnya kalau kalian bisnis,
diploma bisnis doang ya itu kalian nggak bisa, atau beberapa kuliah yang ya kuliah gituan lah yang nggak masuk sponsorship itu nggak bisa graduate visa. Tapi kalau yang ku-mention tadi di awal misalnya kayak cookery, mmm, carpentry, otomotif, childcare kayak gitu-gitu, kalau kalian, ngambil kuliahnya 2 tahun, kalau yang untuk diploma kalian bisa lanjut apply buat graduate visa yang kalau untuk diploma kalian bisa dapat 18 bulan. Kalau kalian kuliah S1 yang bisa dapat graduate visa, itu kalian bisa dapat sekitar 2 tahun kalau nggak salah ya, 2 tahun sama kayak master, kalian bisa dapat graduate visa 2 tahun. Jadi tuh kalau kalian lihat, kalau misalnya kalian eligible buat itu, kalian bisa lanjut ke graduate visa. Kalau enggak, misalnya kayak teman saya yang di Sydney, dia ngambil kuliah sembarangan aja, kemarin aku lupa ngambil jurusan apa gitu ya, itu sekitar 1 tahun doang, dan akhirnya dia memutuskan dia pengen lanjut lagi di Australia, nggak ada pilihan lain, dia nggak mau pulang ke Indonesia, jadi dia lanjut lagi kuliah, sekarang kuliahnya ngambil yang beneran yang dia mau di cookery. Jadi supaya nanti di cookery dia kuliah 2 tahun lagi, habis gitu dapat graduate visa 18 bulan, kalau dia beruntung bisa dapat sponsorship, setelah itu ya apply visa sponsorship kayak gitu melalui partner visa. Dan guys, karena sekarang ini Australia benar-benar kekurangan orang ya, jadi saya rasa ini hanya dugaan saya ya, prediksi saya dan nggak tahu ini benar atau enggak, tapi maksudnya kalau Australia kekurangan orang, rasanya sih ke depannya dia bakalan mempermudah untuk sponsor ke yang dari lewat misalnya cookery atau bidang-bidang yang kekurangan orang. Kalau sekarang sih karena saya di area hospitality ya, jadi saya lebih paham soal ini. Jadi chef-chef di berbagai tempat itu sangat kekurangan. Jadi makanya, di berita pun banyak kan, Australia kekurangan sampai 8.000 chef gitu lah intinya. Kayaknya mereka bakalan, menerima imigrasi yang punya kualifikasi untuk, dapat sponsorship nantinya. Jadi kalau kalian mau study, meskipun teman-teman bilang hanya mau study buat kerja, cobalah cari yang setidaknya kalau memang mau tinggal jadi permanent resident di Australia ya, cari yang bisa melalui dapat sponsorship ya, yang berguna, maksudnya yang bisa dimanfaatkan sama government di sini, biar gampang buat kalian kalau ternyata di akhir kuliah kalian, kalian mau tinggal lebih lama, kayak gitu. Terus, selain graduate visa, ya itu lanjut study lagi kalau mau. Ada tuh teman yang, aduh sudah bolak-balik sampai 6 tahun kayaknya, apply visa terus, visa student terus, visa student terus, visa student terus. Karena dia kuliahnya bukan kuliah yang mengarah ke jalur permanent resident, dia hanya kuliah yang paling murah, yang abal-abal gitu ya. Bisa juga kayak gitu, kalau kalian beruntung mah green tea terus aja. Apalagi sekarang kan student visa boleh kerja lebih dari 20 jam kan ya. Jadi beruntunglah buat teman-teman yang kerjanya yang kuliahnya 1 hari, terus bisa kerja 6 hari, kayak gitu. Atau kalau misalnya kamu cukup beruntung, mungkin bisa dapat sponsorship juga. Jadi banyak sih yang bisa kalian apply setelah visa student visa ya. Dari Thomas, "Kak, rencana aku ke Aussie buat ambil sertifikat di jurusan otomotif. Apakah ada kemungkinan buat dapat PR, Kak?" Iya, kemungkinan banget, karena otomotif itu setahuku salah satu bagian yang masuk di OSL ya. OSL itu daftar-daftar kerjaan yang bisa dapat sponsorship dari government sini. Jadi setahuku sih otomotif otomotif itu masuk. Tapi otomotifnya bidang apa, bidang tertentu juga ya. Jadi dicari coba, ini sebenarnya nggak rumit sih untuk nyari ini. Jadi kalian harus nyari dulu, OSL, kerjaan yang masuk OSL kayak gitu kalau kalian googling kayak gitu ya. Tapi tetap ada kemungkinan. Apalagi zaman sekarang ya, karena rada susah untuk tapi ini harus didukung sama pengalaman ya, kalau hanya misalnya di Indonesia, jadi banker, terus tiba-tiba datang ke Australia jadi otomotif, terus hanya kuliah 2 tahun, terus mau dapat sponsorship rasanya agak susah. Kecuali kalau misalnya di Indonesia kalian udah kerja di otomotif atau misalnya beberapa tahun ya kerja di Indonesia di otomotif, terus ke sini kuliah itu, sudah dapat sertifikat, ada pengalaman, ya sepertinya lebih gampang lagi langkahnya, seperti itu. Tapi ada kemungkinan lah, pokoknya sih datang ke Australia dulu, terus lihatlah, ada banyak peluang untuk, menuju ke sana ya, untuk menuju ke PR. Esa Pearl, hai Cimerlin, hai juga. Dari Rizky, makasih, you're welcome ya. Dari Esa, Ci rencana setelah wisuda mau ke Aussie. Ci rencana setelah wisuda mau ke Aussie. Kalau misal nanti mau sekolah tapi ambil diploma di Aussie bisa nggak? Nah itu seperti yang kayaknya tadi ketinggalan ya, aku sudah sharing, bisa, tapi harus ada alasan lengkap.
kalian tahu nggak kemarin tuh ya sama agensiku tuh, tapi agensiku ini pintar sih, maksudnya kan kalau dari saya psikologi, terus pindah ke masak-masak kan nggak ada hubungannya ya, terus jadi waktu itu ditanyain dulu, dia nanya sih, "Alasanmu apa?" Ya udah aku buatlah alasan, "Oh ya karena sampai di Australia, terus aku kebanyakan kerja di kitchen, terus jadi pengen mendalami," cie, mendalami kuliner kayak gitu. Mmm, mendalami kuliner terus, setelah kuliah harus nih kalian mention ya di, lupa sih namanya, IO ya kayaknya. Apa tuh yang pokoknya nanti kalian bakalan tahu lah kalau apply student tuh harus ada letter yang jelasin kenapa dan kenapa kalian, mau kuliah gitu ya. Terus waktu itu aku mention kalau iya, kalau setelah kuliah terus mau pulang ke Indonesia, mau membangun bisnis keluarga, kayak gitu-gitulah pokoknya yang bener-bener meyakinkan, si imigrasi nih ya bener-bener si Merlin nih ya setelah kuliah mendapatkan ilmu di Australia, dia mau pulang ke Indonesia buka bisnis kayak gitu dan, saya ini nggak terlalu kreatif untuk, bikin kayak gituan ya. Jadi waktu itu sudah kubuat tapi sama, si agensiku ini diperbaikin kayak gitu, jadi mantep banget sih alasannya. Aku sampai, "Wow, ini kayaknya bener yang kalau bener-bener pulang Indonesia buka, restoran dan bla bla bla," kayak bener-bener yang fake, apa ya, alasan yang di-fake-kan tapi kayak real gitu loh. Jadi kalian nanti kalau misalnya S1-nya udah S1 di Indonesia, terus mau downgrade ke diploma, harus memperkuat alasannya kenapa, kayak gitu. Dan biasanya kalau agensi yang strict, yang takut sama aturan maksudnya yang strict yang, apa ya, di agensi student itu kan ada banyak ya guys, ada yang, terima semua student apa aja, student yang hanya mau datang kerja pun diterima, ada yang, agak level atas yang dia hanya mau terima yang student benar-benar mau student, kayak gitu, yang benar-benar mau study di Australia. Nah biasanya student-student seperti ini yang, eee, agak kayaknya nggak mau ngurusin ya kalau misalnya kalian hanya mau datang kerja. Jadi dia nggak bakalan bantuin kalau dia nggak tahu alasan kalian mau kuliah itu kenapa, kayak gitu. Jadi harus ada alasan jelas. Oh ya tadi si Esa, terus kamu mau ngambil jurusan apa? Kalau kamu misalnya, ada alasan jelas banget, ya udah bisa aja sih. Tapi rasanya sih ya guys, balik lagi ya ini hanya menduga-duga doang. Kalau saya rasa sih karena Australia ini butuh banyak orang ya, jadi dia nggak bakalan se-strict yang biasanya sih. Jadi kalau dokumen lengkap dan ada alasan ya harusnya sih dilolos-lolosin aja, karena government ini sekarang ini butuh banyak banget duit dari student internasional. Kayak gitu, semoga itu bisa menjawab ya. Dari Cimera tanya lagi ya Kak, saya lulusan D3, kalau di Aussie apakah bisa meneruskan kuliah S1? Bisa banget, mhm. Enggak, bisa kok, bisa bisa. Lulusan, kalian pakai, ijazah SMA aja bisa, kayak gitu. Nggak terlalu yang gimana-gimana sih di sini. Oh iya, bentar bentar, D3 meneruskan kuliah S1 transfer esensi. Nah ini, aku nggak tahu ya, ini bisa nggak kalau seperti ini, karena kan, kalau istilahnya kurikulum di Australia itu beda sama kurikulum kita di Indonesia. Tapi kalau kamu mau bilang kamu mau apply S1 hanya untuk, apply S1 dari ijazah SMA, kamu bisa, nggak perlu pakai yang D3 itu sih. Kalau mau pakai boleh-boleh aja sih, tapi ijazah SMA aja udah bisa. Dan lagian kalau misalnya kamu S1 dari sini itu semuanya dari awal loh, bukan berarti bahwa, oh karena sudah ada yang dipelajarin di D3 terus ditransfer kayaknya enggak deh. Kecuali kalau, kalian ada istilahnya aku lupa sih ini kapan hari aku pernah tanya. Kalian harus kayak apa ya, penyetaraan gitu loh, aduh, penyetaraan unit. Kalau unit yang ada di kurikulum mereka di sini, ada di Indonesia, itu disetarakan apa sesuai atau enggak. Tapi agak ribet sih kalau itu. Jadi mending kalau yang mau S1 ya pakai ijazah SMA aja. Dari ESA, oh iya kamu mau ngambil nggak apa-apa sih, aku udah S1 psikologi bisa kok. Tapi itu harus jelas ya alasannya apa. Tapi kayaknya kalau misalnya kamu tergantung sih kamu ngambil, mmm mau ngambil di mana? Kamu mau ngambil di mana nih? College mana nih? College yang murah atau misalnya setara TAFE atau LBC kayak gitu. Kalau TAFE, LBC mah bagus. Jadi ya nggak bakalan diragukan lah sama si government.
Kalau ngambilnya di yang agak murahan kayak tempat kita itu yang harus alasannya lumayan lumayan harus jelas, kayak gitu. Semoga cukup membantu ya teman-teman. Banyak ya yang mau student di sini, aku pikir yang bakalan nanya nih banyakan pertanyaan soal penipuan. Secara sekarang nih ya, yang banyak komen di YouTube saya itu semuanya pada nanya soal penipuan-penipuan. Saya nggak tahu nih kenapa di Indonesia, teman-teman di Indonesia nih marak banget penipuan seperti itu ya, nanyain mau dikirimin duit dan sebagainya. Dan bingungnya lagi kok bisa percaya gitu. Saya kasihan aja sih kalau kalian ditipu seperti itu, udah zaman-zaman susah terus kalian harus transfer duit. Jadi akhir-akhir ini tuh yang banyak tanya tuh soal mereka ditransferin duit, terus disuruh bayar pakai Google Play kayak gitu-gitu. Itu kan penipuan, guys. Ada yang sudah sampai 3 juta, ada yang 9 juta, banyak lah. Aku mikirnya, aduh ini live pertama kali di YouTube, jangan-jangan yang nanya nih soal penipuan nih, harus siap-siap nih. Tapi ternyata masih urusannya sama ini ya, student sama BHP. Tapi memang hari ini Q&A-nya sembarang aja sih guys. Jadi saya hanya mau nyoba karena saya belum pernah live di sini kan. Biasanya saya live di Instagram. Kalau di sini kan ya sembarang aja lah. Kalau terserah apa yang mau ditanyakan. Hai Cimira, thank you Cimerlin, sehat selalu. Thank you, sehat selalu ya buat kalian juga yang di Indonesia. Oke, kita tunggu lagi ya kalau ada pertanyaan yang lain. Banyak yang penasaran soal kulineri ya. Halo Kak, boleh di-share pengalaman dulu ambil kulineri, kira-kira belajarnya apa aja dan apakah sebagian besar itu praktek? Nah, ini guys, saya saya beberin ya dulu waktu saya pertama kali mau kuliah di kulineri ini, aku pikir, "Oh enak ya, pasti nggak bakalan banyak assessment, pasti bakalan, masak-masak doang di kitchen," kayak gitu. Ternyata enggak guys, prakteknya di kitchen itu ada kali hanya berapa ya, 9 minggu apa 11 minggu doang, segitu. Sisanya 2 tahun kalian kuliah itu assessment di kelas kayak gitu. Jadi jangan pikir bahwa kalau kalian cookery terus kalian nggak bakalan ada assessment ya guys, justru assessment itu banyak banget, setiap unit tuh assessment-nya itu hampir 1 unit sekitar 3 atau 4 assessment kayak gitu. Jadi kalian bayangin lah ya kalau misalnya kalian punya sekitar 25 unit dikali 3 itulah assessment-nya. Jadi kebanyakan memang di dalam kelas, praktiknya itu nggak terlalu banyak. Semuanya kayaknya seperti itu sih dan nanti setelah akhir baru kalian, nyari, placement kayak gitu. Di situ baru kalian mulai benar-benar full yang, kerja doang, kerja yang bukan praktek lagi sih kalian ya placement apa ya namanya, kerja praktek itulah di hotel atau di mana tempat kampus kalian kerja sama kayak gitu. Tapi kalau selama kalian masih kuliah, aduh assessment-nya paling banyak daripada di kelasnya, seriusan. Jadi ya nggak segampang yang kalian pikirkan. Terus, belajarnya apa aja? Belajarnya banyakan teori yang soal, food safety, terus kalian diajarin juga budgeting, gimana cara ngitung budget, kayak gitu-gitu. Terus apalagi ya? Terlalu banyak sampai aku bingung juga, karena kebanyakan sih memang udah dikerjain karena saya sudah di bagian hospitality dari awal, jadi sudah mulai paham dan itu hanya belajar teorinya doang yang lebih ke teori tertulisnya sih yang di kampus itu. Kayak gitu, terus, bikin resep, terus, belajar soal apa ya, apa nih istilahnya yang, alergi, something like that lah. Kalau misalnya kalian ngambil yang, certificate for itu kalian bakalan disuruh yang bikin menu yang lebih complicated, misalnya à la carte, terus, apalagi ya, rostering, kalian diajarin rostering juga, budgeting, karena kan kalau kayak gitu kan itu bagian salah satu kerjaan chef kalau kalian jadi head chef ya, jadi itu diajarin juga budgeting, rostering, apalagi ya? Udah lupa ya semuanya.
Karena yang paling berkesan pas, di kelasnya itu sih paling paling nyaman lah, paling enak lah. Apalagi kalau misalnya kalian bukan dari background cookery kayak aku nih ya, pas pertama kali nyampe di kitchen tuh wow, amazed banget sih sama si, teacher-nya. Meskipun sebenarnya setelah saya kerja di hotel tuh saya lihat-lihat, aduh ternyata teacher-ku tuh nggak sehebat yang kupikirin ya. Maksudnya kan kalau kita yang nggak dari background kitchen yang lihat orang yang motong kayak gitu yang cepat, yang tanpa harus melototin pisaunya, jangan sampai kepotong kayak gitu kan itu hal yang wow ya. Tapi kalau kalian sudah di background itu mah biasa aja sih, kayak gitu. Terus, paling menarik kalau misalnya kalian, menu-menu yang kalian bikin tuh yang nggak pernah kalian bikin, kayak gitu-gitu, itu menarik sih di cookery. Tapi setelahnya itu aduh nggak adalah setelah kitchen-nya habis oh paling paling enak tuh yang di akhir. Kalau di akhir ujian kan kalian harus mempresentasikan makanan yang kalian mau presentasikan kan, perorangan kayak gitu. Jadi itu paling berkesan sih, challenging kalau menurut saya. Setelah itu kalau kalian ambil 2 tahun, kan salah satunya pasti ya bakalan diploma. Aduh diploma itu paling nggak enak lah intinya. Makanya kemarin kan saya bilang, seharusnya saya mau stop aja, tapi harus lanjut karena harus bayar, kayak gitu. Seperti itu sih, semoga memberi gambaran ya. Tapi ya kalau kalian beneran mau jadi chef, ya harus dijalanin sih, karena kalian harus butuh sertifikat kan. Jadi nggak sebagian sebagian kecilnya praktek, sebagian besarnya teori ya. Cimer selama tinggal di Aussie, menurut Cici kota mana aja yang oke buat orang-orang yang pertama ke Aussie buat WHV dan kota-kota yang mending dihindari dulu? Hmm, mmm, mungkin yang pertama kali ke Sydney kota besar ya kalau mau ya, karena kalau di Sydney, Melbourne kayak gitu kalian peluang untuk dapat kerjaan yang macam-macam tuh besar banget. Kalian bisa dapat banyak pengalaman, tapi, mmm karena kan kalau di kota besar tuh, pekerjaan tuh macam-macam loh, aneh-aneh loh, gengs, dan kalau kalian ke kota-kota yang kecil tuh nggak semuanya bisa didapatkan, karena biasanya mereka pengen yang lokal. Tapi, zaman sekarang ini agak semuanya tuh gampang sih, guys, jadi agak susah dibilangin mau ke kota mana. Ada juga yang milih untuk ke Outback, kalau kalian pas beruntung dapat di Outback, ya kalian begini, kalau di kota besar tuh kalian gampang dapat kerjaan apa aja kan, karena ada banyak peluang. Tapi kemungkinan untuk kayak naik level itu agak susah. Tapi kalau kalian di Outback yang sedikit orangnya karena saingan kalian itu sedikit, kemungkinan kalian agak naik level tuh agak gampang gitu loh. Karena kan mereka maunya kalian tetap, karena kan jarang kan orang yang mau ke Outback kayak gitu. Jadi biasanya kalau kalian udah kerja di Outback, mereka bakalan berusaha untuk mempertahankan kalian. Ya misalnya dengan cara dipromosikan kayak gitu kan. Makanya kalau kalian lihat, video-videoku, ada banyak tuh yang anak WHV jadi supervisor kayak gitu kan, malah jadi asisten manajer kayak gitu. Itu karena mereka ada di Outback dan saingannya kan nggak banyak gitu kan, nggak banyak orang yang ke sana. Jadi tergantung lagi kalian maunya apa. Tapi kalau hanya untuk awal dan kalian takut, coba ke big city dulu aja biar nggak kaget gitu ya, kayak gitu. Yang dihindari, nggak ada sih ya, saya nggak tahu sih ya mau hindari apa dulu ya. Kayaknya nggak ada kota-kota yang perlu dihindari sih. Dihindari dari segi apanya, dari segi kampungnya, kalau kalian nggak suka kota-kota kecil jangan ke Darwin, jangan ke, apalagi ya kota kecil ya, pokoknya daerah-daerah North sana. Tapi jangan salah kalau daerah-daerah kota-kota kecil tuh, pay rate-nya lebih tinggi sedikit daripada di city. Kayak di Sydney tuh, kerjaan banyak tapi pay rate-nya tuh shit banget. Kapan hari, mmm, aku sharing kan di Instagram yang kalian lihat public holiday dapat $60, terus ada yang DM waktu itu si Yulia, dia bilang, "Enak banget ya di sana, dapat, public holiday rate, kalau di sini public holiday kerja pun tetap nggak segitu," kayak gitu loh, kecil aja kayak gitu. Jadi ya tergantung nyari apa ya, guys. Kalau kalian butuh yang pengalaman aja, ya udah ke sini, kalau kalian butuh duit yang agak besar, ya cari yang nggak terlalu kota besar. Tapi gini ya guys, sekarang ini kerjaan banyak banget, jadi ya kemana aja sih ada kerjaannya. Tapi kalau sekarang sih lockdown ya Sydney, jadi ya orang-orang aja pada move ke Queensland sini, karena di Queensland kan kita jarang lockdown ya, nggak kayak Melbourne sama Sydney. Sampai mana ya tadi ya? Oh sampai sini. Eee,
aku lanjut dulu ya, di Rizky Amalia, asesmennya ujian tulis. Iya, ujian tulis. Jadi ya di Cookery itu mostly sih, hampir semua, kalau kalian kuliah di sini tuh ada kuis. Kuis tuh yang kayak jawaban singkat A, B, C, pilihan ganda, atau misalnya hanya nambahin nambahin kata, satu kata gitulah, kuis lah ya. Terus habis gitu asesmen kedua itu biasanya, teori singkat, yang hanya ngasih poin-poin apa, kayak gitu ya. Terus yang ketiga itu biasanya project namanya. Project itu yang, detail, terus kalian harus berpikir, nggak yang kalian temukan jawabannya di materi, kayak gitu. Terus biasanya ada role play, ada apa lagi ya, kayak gitu sih, 4 itu sih biasanya. Nah, biasanya yang susah ini yang project ini, karena itu bukan kalian yang bisa kalian temuin di materi kalian, jadi agak susah, harus berpikir. Terutama kalau misalnya bahasa Inggris kalian nggak oke, itu agak rumit sih, karena kalian harus bikin kalimat kan, kayak gitu. Itu, kemarin aku agak susah juga sih. Karena saya susah untuk mengarang di bahasa Inggris. Kemarin pas IELTS aja writing-ku hanya 4,5. Bayangkan, gengs. Dari Theodora Margaret, "Halo Kak Merlin, aku mau nanya Kak, kalau misalnya di Aussie itu pekerjaan yang banyak dicari apa ya Kak?" Kalau sekarang, semuanya pekerjaan dicari. Tapi karena saya balik lagi, karena saya di hospitality, jadi saya tahu banget kalau sekarang itu butuh kitchen hand, chef, waiter, housekeeping, semuanya itu lagi butuh sekarang, gengs. Karena, pekerja itu sedikit banget dan pekerjaan itu banyak, seperti itu. Jadi semuanya lagi butuh. Terus barista juga iya, terus di farm juga iya, jadi semuanya nyari sih. Tapi in general kalau misalnya, dalam situasi yang normal biasanya sih yang banyak dicari yaitu kitchen hand atau waitress kayak gitu sih. Sama farm job ya kali. Dari Steven Walker ini kayaknya Steven yang kapan hari kita pernah di Zoom itu ya, di grup itu ya? Apa bukan ya? Kak, awalnya masuk Aussie Kakak ada spend money berapa banyak ya? Awal masuk, jadi dulu waktu aku pertama kali WHV, bawanya sekitar 15 juta doang ya. Seperti yang sering aku, mention bahwa tabunganku selama 5 tahun kerja di Indonesia hanya terkumpul 20 juta, karena setiap tahun pulang kampung dan sebagainya, hanya 20 juta. Jadi itu doang yang aku bawa, 5 jutanya habis buat segala macam biaya AYU, bener-bener yang di kantong yang bisa aku, exchange ke dolar Australia itu 15 juta, which is 1.500-an ya. Nah, itu waktu aku ke Australia itu bener-bener bawa banyak barang karena aku, bener-bener takut sampai nggak dapat kerjaan, terus kekurangan duit dan karena nggak mungkin lah saya, kekurangan duit, kehabisan duit di Australia terus minta ke orang tua itu nggak bisa, karena saya nggak bisa nggak orang tua saya nggak mungkin bakal ngirim kayak gitu ya. Beda kalau misalnya kalian disponsorin sama orang tua ya, bolehlah minta ke orang tua, saya nggak bisa. Jadi waktu itu bener-bener, bawa berbagai hal yang menurutku untuk survive di, Australia. Kalau bisa 1 minggu, 2 minggu pertama itu nggak usah beli segala macam. Kalian tahu nggak, geng, sampai Indomie bawa banyak, maaf ya, pembalut bawa banyak, mmm, apalagi ya yang kubawa waktu itu ya, deterjen pun bawa, kayak gitu guys, saking nggak maunya ngeluarin duit. Karena pertama kali kalian sampai di sini, kalian bakalan syok karena maksudnya, "Hah, di Indonesia hanya 1.000 sampai di sini 10.000," kayak gitu. Jadi rasanya itu, eee, nggak nggak ikhlas aja ngeluarin duit, kayak gitu. Jadi waktu itu aku bawa 15.000, kayaknya masih ada sisa berapa ya, karena 1.500 itu, bayar rent, wait, kalau kalian bayar rent, waktu itu rentku 100 kan, terus bayar, uang apa tuh, bond money itu 2 minggu, berarti kan 300 udah dipegang sama si landlord-ku. Terus, beli kartu buat handphone, buat ngelamar kerjaan itu sekitar 50, habisnya $50. Terus, grocery sekitar $50, pokoknya waktu itu di hari pertama aja udah habis segitu, hampir 500 kan, jadi tinggal 1.000. Jadi bener-bener berusaha berhemat. Waktu itu sampai aku budgetin kalau bisa $50 tuh buat grocery seminggu cukup, kayak gitu. Makanya dulu waktu awal-awal beruntung sih karena saya kerja di restoran dan hotel, restoran dan hotel. Jadi bisa dapat makanan dari sana, jadi benar-benar hemat sih waktu itu. Jadi aku end up masih saving berapa ya, 500-an dolar kali ya, sebelum akhirnya aku dapat duit sendiri, menghasilkan duit. Tapi kalau kalian dilihat ada tuh yang anak WHV yang datang hanya sekitar 300-an.
Nggak tahu gimana bisa survive, maksudnya katanya sih, untuk memotivasi dia untuk cari kerjaan lebih keras gitu ya, jangan sampai kelaparan di Australia. Tapi ya saranku sih ya, bawa yang aman lah ya guys, kan nggak mungkin kalian sampai sini terus kehabisan duit, terus mau pinjam-pinjam kan ya malu ya. Jadi segitu. Tapi ya semoga aja sih kalau kalian ke sini dapat kerjaannya gampang ya, karena sekarang benar-benar kerjaan banyak banget sih guys. Segitu sih yang aku habiskan waktu itu ya, nggak sampai 15 juta itulah. Karena waktu itu seminggu aku dapat kerjaan langsung sih. Kalau misalnya kalian sampai 1 bulan nggak dapat kerjaan, waduh 15.000 tuh kayaknya nggak cukup. Terus dari Puma Store. Ci kalau mau WHV terus nanti beralih ke student, kalau ambil S2 harus ikut kesetaraan dulu juga nggak? Atau bisa langsung? Bisa langsung apply S2 kalau mau. Jadi kalau menurut kalian duit kalian dari WHV udah cukup untuk S2, lanjut S2 aja. Tapi tahu nggak guys, kalau kalian S2 internasional itu harganya 3 kali lipat daripada kalau kalian permanent resident loh. Misalnya ya, kemarin saya nyari social worker itu, social work, itu biayanya sekitar 60.000 atau sekitar 600 juta kalau untuk international student. Sementara kalau saya permanent resident dan saya kuliah itu nggak sampai 100 juta, hanya berapa ribu gitu. Itu kan sakit ya rasanya ya, kok bisa beda sejauh itu. Makanya kemarin aku mutusin udahlah ngambil diploma terus ngejar PR dulu. Tapi setelah kesini-sini udah malas kuliahnya. Dari Ilham Pratama bin Asumar. Halo Mbak Merlin, saya berencana daftar WHV dengan agen karena takut gagal berkompetisi dengan yang lain. Dan kata agen itu bakal buka pendaftaran WHV dalam waktu dekat. Sepertinya enggak sih menurutku ya. Hati-hati loh ya penipuan. Karena kalau nggak tahu sih ya, mungkin dia ada koneksi orang dalam di imigrasi ya, ya who knows, mungkin aja benar. Tapi kalau border masih tutup, terus gimana bisa bakalan buka kayak gitu loh. Dan lagian kan imigrasi bakalan ngasih tahu kan kalau udah mau buka. Jadi hati-hati sih, hati-hati penipuan ya. Dan saya nggak tahu apakah akan buka dalam waktu dekat, tapi rasanya nggak dalam bulan ini atau bulan depan sih, karena maksudnya border aja bukanya isunya masih buka nanti bulan 12. Dan itu pun guys, kalau kalian lihat di page Facebookku, aku udah sharing kan daftar daftar vaksin yang bisa diterima. Jadi pastikan kalau kalian mau ke Australia, pakai vaksin yang diterima sama Australia. Karena sayang kalau kalian udah urus segala macam ternyata ditolak karena vaksinnya nggak cocok ya. Kalau di sini aku nggak tahu sih daftar yang apa aja, tapi aku tahu Pfizer sama apa tuh yang satu tuh diterima. Terus ada beberapa sih kemarin yang dilihat, tapi baca lengkap di itu ya di link yang aku sudah sharing. Dari Ria Arinata, Kak mau tanya rencana kan ambil S2 di sana. Pas udah lulus apa yakin dapat kerja sesuai jurusan ya? Apa kita kerja tidak dengan jurusan? Soalnya kan maunya gini guys, wait ya. Aku turn off dulu. Ini biar nggak ribet. Oke. Sebelum-sebelumnya pengalaman saya teman-teman yang kerja S2 ujung-ujungnya nggak dapat kerjaan sesuai yang kerjaan mereka. Temanku di Healthcare ya, dia itu master IT di negaranya itu udah ambil kayaknya sudah master juga di negaranya, terus sampai sini kuliah IT lagi, ambil master lagi, dan dia jatuhnya jadi chef karena dia nggak bisa mendapatkan kerjaan di bagian IT, susah banget. Terus temanku yang satu dia kuliah S2 accounting, dia jatuhnya jadi food and serve FSA apa tuh kayak waiter gitulah, kayak catering assistant gitu karena dia nggak bisa dapat kerjaan di bidangnya dia. Terus apalagi ya, ada banyak tuh yang pada S1, S2 jadinya susah banget dapat kerjaan. Tapi setelah COVID ini seperti ini dan kita tutup border, mereka mulai mendapat kerjaan sesuai dengan itu. Temanku yang tadinya chef itu resign dan akhirnya dia dapat kerjaan di bagian IT. Kemudian yang accounting itu aku nggak tahu sih, dia kayaknya pindah jurusan something like that. Jadi
Saya nggak bisa memastikan apakah kalian bakalan kalau di kondisi yang normal agak susah, tapi karena Covid kayak gini, jadi kayaknya semua peluang itu terbuka lebar sih. Seperti yang aku mention tadi di awal video bahwa ada anak WHV yang karena dia pengalaman accounting di, Indonesia selama 5 tahun, dia WHV loh guys, dan akhirnya sampai sini bisa kerja jadi accounting loh setelah Covid ngehit ya, kayak gitu. Jadi tergantung rezeki sih dan nggak ada yang bisa memastikan bahwa karena kalian S2 di sini terus kalian bakalan kerja sesuai jurusan, nggak ada yang bisa memastikan itu ya, tergantung dari rezeki, seperti itu. Tapi kalau kalian kuliah S2, kalian bisa dapat 2 tahun graduate visa, jadi itu untungnya ya. Dan kalau misalnya kalian S2, kayaknya partner kalian bisa kerja 40 jam, kalau kalian punya partner ya. Kalau kalian bawa istri atau suami kayak gitu. Mau cari PR ya, ya. Kalau kamu kalau dari S2-nya mau nyari PR harus kerja sesuai jurusan sih setahuku. Esa lagi rata-rata teman dari negara mana aja, Ci, waktu ambil diploma? Rata-rata dari India, dari China, dari Taiwan, mana lagi ya? Dari Nepal, dari dari Thailand. Itu sih kebanyakan temanku. Karena kan aku nggak kuliah yang istilahnya yang apa ya, kayak TEF gitu ya. Mungkin kalau kalian di TEF mungkin banyak orang sini juga sih. Tapi ya masih banyak orang dari luar luar juga sih sebenarnya. Karena kalau orang di sini tuh kayaknya mereka dari muda udah di kitchen gitu ya, guys, ya. Jadi mereka tuh nggak perlu kuliah. Di tempatku itu ada tuh, dia nggak ada sertifikat sama sekali, tapi dia, qualified chef karena dia emang udah pengalaman, udah bertahun-tahun, kayak gitu. Nah, sama kayak kalian, kalau kalian di Indonesia 5 tahun kerja di hotel jadi chef, kalian sampai sini sebenarnya nggak perlu kuliah, bisa ngambil ada tuh tes yang aku lupa namanya apa ya, yang orang dari government datang lihat kalian untuk menilai beneran kalian punya kualifikasi nggak. Kalau kalian lolos ya langsung aja dapat sertifikat, kayak gitu. Dari Jeskiaus, nggak tahu bacanya. Thank you so much Kak, jawabannya sangat membantu. You're welcome ya. Dari Angelo Sengke, halo Kak, salam kenal. Kak, kalau misalnya mama saya married sama orang Australia, saya bisa datang pakai visa apa ya untuk bekerja? Ini agak susah ya, karena kalau umurmu masih di bawah umur, itu kayaknya bisa langsung disponsorin sama orang tua sendiri. Tapi kalau kamu sudah di atas 18 tahun, kalau nggak salah harus independen visa. Jadi dia orang tua nggak bisa bikin apa-apa sih. Nggak bisa sponsorin gimana-gimana. Karena saya tahu ada satu teman saya nih, 23 tahun, dia udah orang tuanya itu udah citizen kalau nggak salah ya di sini, tapi dia nggak bisa apa-apa, orang tuanya nggak bisa apa-apa, jadi dia apply WHV. Kayak gitu. Ya paling mungkin dia bisa jadi sponsor doang, bukti sebagai penjamin gitu ya, nggak bisa yang lain lagi sih. Kalau kamu apply student visa mungkin bisa jadi penjamin, kayak gitu. Dari ESA kalau dari WHV lanjut ambil diploma harus lampirin IELTS lagi ya? Harus yang akademik ya? Dulunya iya, tapi dari pengalamanku sendiri saya malah nggak ngelampirin, IELTS loh, karena waktu itu kan sempat saya sharing ya, Indonesia ini udah masuk ke level 2 apa level 1 gitu ya, nggak tahu ada level-levelnya kayak gitu kalau di negara-negara di Australia. Nah, kalau kalian masuk di level Indonesia itu masuk di level yang dia nggak perlu melampirkan, eee, IELTS dan bukti kepemilikan duit, nggak wajib, tapi kalau government minta, imigrasi minta tetap bisa, tapi nggak wajib sekarang. Nah, waktu itu kejadian kasusku, aku nggak tes IELTS lagi, nggak tahu kenapa bisa lolos ya. Sementara padahal waktu IELTS-ku dulu WHV itu IELTS-nya itu general loh, bukan akademik. Padahal sebenarnya kalau kalian kuliah kan harus akademik gitu kan. Kayak gitu. Jadi, kayaknya IELTS itu nggak wajib, tapi, kalau mau ambil IELTS di akademik lah kalau mau kuliah ya. Kayak gitu. Aku nggak tahu sih itu nggak disuruh ngetes lagi karena emang udah punya IELTS meskipun general atau emang nggak wajib lagi. Tapi kayaknya ada yang kampus-kampus yang ngasih tes buat kalian kok. Setahuku kayak gitu. Dari Bang Benu, Kak, kerjaan apa aja yang bidang buat PR?
Ada banyak ya, kalau misalnya yang, agak di bawah ya, agak gampang dapatnya kan kayak kayak dokter, nurse, itu kan agak agak susah ya, agak rumit ya. Itu nurse sekarang lagi dibutuhkan banget loh, gengs, nurse. Jadi kalau kalian nurse di Indonesia mau ke sini coba deh dapat yang penyetaraan atau something like that, gampang lah. Nurse itu duitnya oke loh. Tapi yang gampang kalau yang murah-murah ya kuliahnya itu kayak cookery lah, paling banyak ya saya mention bolak-balik, terus carpentry, terus childcare, apalagi ya, kalau kayak gini saya bingung jawabnya, banyak soalnya lumayan banyak banyak sebenarnya listnya itu banyak banget. Kalian masuk di OSL Australia, OSL ya klik aja OSL, nggak tahu masih OSL nggak sekarang namanya. Itu kalian bakalan dapat semua list soal kerjaan yang bisa disponsorin untuk jadi PR. Tapi yang populer itu ya yang aku mention tadi, otomotif, kayak gitu-gitu. Apalagi ya? Mungkin ada teman-teman yang bisa ngasih tambahan kerjaan apa lagi yang bisa dapat sponsor. Dan kerjaan yang lain tuh, kerjaan yang aneh-aneh itu juga ada loh yang bisa jadi sponsor untuk dapat PR. Kalau kalian di Outback tuh banyak tuh kerjaan yang bisa jadi disponsorin jadi PR. Ada yang kerja di, apa ya, fish company, fish factory itu bisa disponsorin loh, sponsor kerja, visa kerja. Itu bisa jadi PR juga ujung-ujungnya nanti. Malah sekarang setahuku ada teman nih di aged care yang, dia pindah ke Canberra Canberra atau apa ya, pokoknya daerah outback gitu, outback regional area dan dia katanya bisa pokoknya tinggal di sana kayak mungkin kayak apa yang di bawahnya aku lupa nama negaranya, nama city-nya. Oh, aku lupa yang di bawah-bawah, di bawahnya Sydney tuh apa namanya? Itu kalau kalian tinggal di sana 3 tahun tuh bisa langsung PR loh katanya, tapi saya nggak terlalu tahu jelas ya syarat-syaratnya apa. Itu temanku ada yang sampai pindah ke sana tuh. Manusia biasa, cara apply kerja Kak, sama CV-nya gimana? Cara apply kerjanya bisa ada ya, aku udah punya video sebenarnya, kamu bisa nonton di sana, tapi kalau udah sampai di Australia bisa lewat Indeed, Seek, kayak gitu. Itu platform yang paling umum sih. Sama CV-nya tadi udah aku jelasin ya di awal, dan ada di video, coba dinonton ya. Pokoknya CV-nya itu cukup 1 halaman aja yang ngelampirin soal identitas kamu dan, pengalaman kerjanya yang sesuai apa, kayak gitu. Kalau lengkapnya ada ya di video aku coba cari, cara bikin resume jejak Merlin. Taruh aja jejak Merlin di belakangnya pasti keluar. Terus cara cari kerja jejak Merlin pasti keluar, kalau malasnya searching ke bawah. Abadi Perjuangan, SRPI di Surabaya bisa nggak? Hah, maksudnya gimana? SRPI di Surabaya bisa nggak? Oh, maksudnya dapat SRPI di Surabaya nggak bisa. Untuk SRPI ini kalian harus interview ke Jakarta. Setahuku seperti itu. Nggak tahu lah ya kalau ada aturan baru ya, tapi harus ke Jakarta. Dari Cimeraka, kalau di sana e-commerce apa yang banyak dipakai seperti untuk beli sembako dan elektronik? Saya ingin lihat beda harga-harga di sini dan di sana. Kalau sembako sebenarnya langsung ke website-nya aja ya. Di sini kita ada Coles dan Woolies. Itu biasanya kita groceries-nya di sana. Kalau elektronik ada namanya JB HIV, JB HIVI. Bentar ya. Atau kalau mau online ada Shopback namanya. Wait, apalagi ya? Iya biasanya orang-orang kayak gitu-gitu gitu-gitu aja sih kalau mau mau beli. Elektronik, di website yang ini ya, kelihatan nggak sih? Gimana nih caranya? Nggak kelihatan ya? Aduh susah pokoknya tuh kelihatan nggak sih? Tuh, kalau yang elektronik kayak gitu ya JBHIFI. Kalau misalnya kalau mau nyari harga-harga sembako, cari di Woolies atau misalnya Woolworths. Woolworths ya kalau yang ini. Aduh susah, masukin Woolworths aja. WOOLWORTHS. Kayak gitu. Atau Coles lah paling gampang. COLES. Aku biasanya kayak gitu sih, nggak pernah yang pakai kayak Shopee atau di Indonesia Shopee gitu ya, yang atau Tokopedia tuh jarang sih aku pakai, langsung ke
soalnya masing-masing toko di sini ada online-nya sendiri. Atau biasanya orang-orang online shopping itu Shopback kayak gitu. Tapi kalau kalian mau lihat harga sembako, ya di situ, di Coles itu sih paling banyak, Coles sama Woolies atau Aldi. Tapi jangan lihat lah, beda jauh gengs, beda jauh. Indomie aja di sini sebiji berapa? Sebiji berapa ya harganya? Aku lupa, $2. $2 apa ya? 20 ribuan. Kayak gitu. Jadi jangan dikursin lah, sakit hati kalau kalian ngekursin. Dan makanan emergency apa yang baiknya dibawa bisa dibeli di sana kalau saya tidak bisa makan mie instan? Makanan emergency ya. Di sini ada banyak makanan instan yang bisa kalian beli. Kalau dulu waktu saya masih kerja di hotel bintang 5 tapi bayarannya kaki 5, aku bilang kapan hari, itu di Woolies tuh suka ada makanan yang half price kayak gitu. Itu biasanya aku ke sana untuk beli. Terus misalnya ada frozen food, itu kalian bisa juga, itu murah banget sih. Bayangin aja kalian bisa makan apa ya? Lasanya $3 kayak gitu. Itu tuh lumayan murah sih, $3 itu udah lumayan murah loh gengs, 30.000 lah ya kalau di Indonesia. Itu udah lumayan murah daripada kalau kalian makan di restoran kan $15 kan. Nggak tahu ya, kadang makanan emergensiku itu sih. Mungkin makanan emergensi lain yang bisa kamu stok, sereal kali ya. Sereal tuh murah loh. Karena aku dulu Indomie, mie instan sih yang aku pakai buat makanan emergensi. Nah, itu makanya kalau strateginya kalau kamu nggak bisa makan mie instan, coba cari kerjaan di restoran atau hotel, terjamin lah bawa makanan tiap malam. Dari Isa Maria TV, Kak, apa benar di sana kalau gaji udah mau 37.000 pulang dulu ke Indo nanti bisa nol lagi? Hah? Enggak lah, kok bisa kayak gitu? Enggak kayak gitu. Kamu pulang ke Indo terus ngapain? Nggak bisa, nanti kamu misalnya ya, aduh susah jelasinnya. Waktu itu aku pernah ada video, kalian coba deh nonton. Aku ada sharing soal gimana strateginya biar kalian teksnya jangan sampai besar ya, tetap 15 kan. Nah itu strateginya aku bilang kan, waktu itu datangnya deket-deket, aku bilang bulan berapa ya, Januari ya, sekitar Januari Desember datangnya, supaya teksnya itu terbagi dua, karena di Australia itu kan teksnya di bulan misalnya Juli tahun lalu sampai Juli tahun ini kan. Nah itu 1 tahun periode untuk bayar teks. Jadi itu kenapa aku bilang datangnya bulan Desember, karena kan kalau kalian datang bulan Desember atau Januari kan berarti kehitungnya hanya 6 bulan kan, 6 bulan kerja terus lapor teks. 6 bulan berikutnya kan masuk teks berikutnya kayak gitu. Jadi itu kenapa aku bilang kayak gitu sih. Oh mungkin maksudnya pulangnya setelah ini ya, setelah 6 bulan setelah itu pulang dulu ke Indo, balik lagi nanti setelah dekat-dekat bulan 12 ya bisa juga kayak gitu. Tapi nggak misalnya ya kalian bilang, kalian nyampe di sini bulan 7 kayak gitu kan, which is kalian kerja dari mulai bulan 7, terus kalian bilang, "Oh ya udahlah, sampai bulan 12," terus ternyata penghasilan kalian 37.000, terus bilang, "Udahlah pulang dulu ke Indonesia sebulan biar teksnya biar zero lagi," kan itu nggak bisa, karena kalau kalian tinggal sebulan di Indonesia balik lagi ke sini terus kerja lagi sampai bulan 7 kan tetap teksnya tetap kehitung 1 tahun, jadi tetap aja. Jadi ya itu, ya strategi kalian sendiri lah, pokoknya teks di sini dari bulan 7 tahun sebelumnya sampai bulan 7 tahun berikutnya. Jadi gimana caranya kalian bisa, ya itulah, membagi biar penghasilan kalian nggak langsung dalam 1 tahun, kayak gitu. Itu kan yang biasanya gede kalau setahun full ya, kalian dalam 1 tahun full itu kalian bayar teks langsung setahun. Misalnya kalian datang bulan 7, full 7, 1 tahun WHV kalian itu ya masuk teks kayak gitu. Masuk 1 teks maksudnya. Susah jelasinnya ya, semoga teman-teman paham. Tapi nggak ada urusannya kalian pulang Indonesia atau enggak. Kecuali kalau kalian bilang seperti yang aku bilang tadi, pulang dulu, nanti bulan 12 balik lagi supaya half teksnya ya mungkin bisa. Tapi hati-hati loh, kamu pulang-pulang terus tiba-tiba border tutup tuh, kayak banyak tuh teman-teman WHV yang udah di sini pulang ke Indonesia nggak bisa masuk, nyesel. Jadi hati-hati. Jadi nggak benar ya kalau hanya pulang ke Indonesia terus revenue nol, itu nggak benar. Revenue nol itu dari setelah lapor pajak bulan 7.
Dari Abadi Perjuangan lagi, kalau ijazah luar negeri bisa nggak pakai IELTS ya, Kak? Bisa nggak pakai IELTS. Ijazah luar negerinya ini di mana? Kalau kamu ijazah luar negerinya di yang berbahasa Inggris kayak Amerika atau Kanada, kayak gitu mungkin enggak. Tapi kalau kamu kuliahnya di Malaysia, ya tetap. Kuliahnya di Taiwan, ya tetap. Karena kan bahasa Inggris bahasa utama mereka kan bukan bahasa Inggris. Dan kalau ijazah kalian luar negeri, kalian harus ada penyetaraan loh, gengs, ada translate. Waktu itu aku ingat ya, tahun lalu tuh banyak tuh yang nanya-nanya ke saya soal itu. Mereka agak susah untuk mentranslate ijazah mereka. Jadi urus itu lebih cepat ya, biar gampang. Terus dari Ilham Pratama bin Asumar, adakah video Mbak Merlin yang menjelaskan step-step daftar WHV? Ada waktu itu, tapi ini yang dari versi 2019 ya, belum ada versi terbaru. Jadi silakan cari aja cara apply WHV jejak Merlin, pasti ketemu. Itu ada step-step. Step-stepnya gimana? Kalau mau step-step lengkapnya ada di blogku sih, blog jejak Merlin sebenarnya. Dari berdasarkan pengalaman aku, which is itu 2017 ya, sudah nggak terlalu, masih ada yang mirip-mirip, tapi ada yang berubah. Misalnya sekarang kan harus bikin akun ini, kayak gitu-gitu. Kalau mau yang terbaru coba di googling. Mungkin teman-teman ada yang bikin yang terbaru ya. Nanti coba ya saya bikin yang terbaru kalau ada yang open ya tahun ini ya, kalau ada teman-teman yang mau sharing. Sengsung. Umur 30 atau 35 ke atas baru ambil diploma untuk dapat kerjaannya agak susah nggak, Kak? Enggak kok. Kalian percaya nggak, guys, di tempatku itu, waktu aku kuliah, ada satu bapak-bapak, dia dari China, dia udah buka usaha di sini, jadi dia awalnya datang dengan visa bisnis kalau nggak salah ya ke sini. Terus visa bisnis kayaknya dia susah dapat PR, terus akhirnya dia kuliah, dia buka bisnis sushi. Abis gitu nggak tahu alasannya apa, pokoknya dia jatuhnya jadi student commercial cookery kayak aku, which is kayaknya dia umurnya sudah 40-an, 40-an lah kali ya. Makanya gue kaget pas dia, wah kok dia masih kuliah aja di sini ya, kayak gitu. Jadi dia nggak lihat umur sih, tapi semakin umurnya agak agak high, agak tinggi, semakin kuat alasan yang harus kalian berikan kenapa mau kuliah, ayo kayak gitu. Di sini dapat kerjaannya dia nggak pilih-pilih ya, kalau orang tua terus nggak dikasih kerjaan, nggak ada kayak gituan di sini. Di tempat kerja aku aja ada, emak-emak udah 60 tahun masih kerja. Oh, belum 60 tahun, hampir 60 tahun, karena ini 2 tahun lagi dia pensiun. Jadi dia nggak ngelihat umur ya. Dia nggak ngelihat umur dan mereka nggak ngelihat physically kalian kalau memang bukan kerjaan yang fisik. Suka banyak yang tanya nih ya, "Kak, kalau misalnya aku nggak sampai 150 sentimeter boleh nggak? Bisa kerja nggak? Bisa dapat kerja nggak? Susah dapat kerja." Aku selalu jawab, "Oh, buktinya aku ini pendek ya guys, jadi masih bisa dapat kerjaan dan bisa kerja di kitchen. Jadi kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Karena di sini nggak lihat fisik. Pokoknya kalian nunjukin skill kalian dan kalian mau kerja pasti diterima." Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Sampai di mana tadi? Puma Kill Store. Oh, lagi ya? Jadi Kak, buat WHV baiknya tes IELTS-nya general atau akademik? Kalau mau nerusin S2, baiknya akademik. Jadi kalau beruntung kamu nggak perlu tes lagi. Kalau general sih ya agak ini ya, karena tuh general tuh gampang banget loh, gengs. Kalau bahasa Inggris kalian udah oke, mending kalian akademik. Akademik itu berguna buat untuk WHV dan study. Sementara kalau study kayaknya nggak mungkin general sih. Mungkin karena aku laki aja sih guys. Biasanya mereka mostly minta akademik kalau student. Nggak tahu kenapa aja. Kayaknya masih rezeki makanya aku dapat yang general boleh. Dari Kevin, Kak, saya ada rencana ke depan WHV di Perth, Western Australia. Ada saran kos apartemen? Menurut Kakak, di sana tuh kayaknya nggak terlalu banyak orang ya, jadi worth it semua aja sih. Kayaknya lebih gampang nyari rent house di sana daripada di Sydney. Kebetulan karena aku nggak pernah di sana, jadi nggak bisa jawab rekomendasi apa. Tapi gampang aja sih nyarinya, bisa nyari di Gumtree, bisa nyari di market Facebook sih. Aku lebih sering nyari di market Facebook. Ini unit yang kuren ini dapatnya dari market Facebook. Waktu itu ada orang yang blacklist, terus aku dapat deh.
Tapi kalau kalian hanya nge-rent unit doang, bukan unit, nge-rent kamar doang, gampang sih harusnya dapatnya. Coba cari koneksi teman-teman Indonesia yang di Perth, banyak yang di Perth. Teman-teman yang di Perth tuh biasanya karena mereka kerja di mining, fly in, fly out. Kayak gitu. Dari manusia biasa, Kak Merlin, batasan umur buat ambil WHV berapa? 30 tahun ya. Selama belum sampai 31 tahun masih bisa. Dari Isa Maria TV, thanks Kak penjelasannya, you're welcome. Dari Esa lagi, Ci, waktu WHV tinggal di Darwin, kendalanya apa aja ya Ci? Transportnya susah. Transportnya susah nggak Ci? Apa harus punya kendaraan? Wait ya gengs, aku ambil air dulu ya. Oke, waktu di Darwin, kendalanya apa? Kendalanya karena saya nggak punya transport. Seperti teman-teman tahu, saya nggak bisa nyetir waktu itu. Nyampe Brisbane baru bisa nyetir. Karena di Darwin itu gila, busnya itu guys, kalian harus nunggu 30 menitan, lebih dari 30 menitan untuk satu kali round. Kalau di kota-kota besar kan setiap kayak 5 menit ada bus baru lagi, 15 menit atau 10 menit. Di Darwin itu sekitar 30 sampai 45 menit. Jadi kalau kalian miss satu bus aja, kalian harus nunggu 45 menit. Udah pasti telat. Itu susahnya di Darwin karena kan Darwin ini kota kecil ya. Anyway, sorry ya kalau saya semangat tuh suka ngomong cepet kayak gini loh guys. Jadi semoga ketangkap ya. Aku coba untuk ngomong pelan-pelan ya. Kayak gitu. Terus jadi sebaiknya kalau kalian di Darwin kalau bisa punya kendaraan. Waktu itu aku pas kerja di mining tuh lebih susah lagi karena di mining itu nggak ada public transport ke sana. Jadi saya harus nebeng sama teman. Untungnya waktu itu banyak kan teman-teman Indo. Jadi waktu itu kita nebeng sama dia terus bayar ke dia. Kayak gitu. Jadi kalau ke Darwin harus tahu nyetir sih. Tapi kalau kalian nyari kerjanya di city dan tinggalnya di city ya nggak perlu juga lah. Makanya strateginya kalau kalian nggak punya kendaraan ya cari unit rent house yang dekat tempat kerja. Jadi kalian tinggal jalan ya. Waktu itu saya sampai beli sepeda loh. Karena waktu itu ada satu kerjaanku, aku tinggal di CBD terus ke Fish and Chips itu kayak harus naik bus dan itu kadang-kadang busnya aku ketinggalan kan karena kerjaannya paginya di hotel, sorenya di sana. Jadi waktu itu aku beli sepeda. Naik sepeda itu sekitar 15 menitan. Kayak gitu. Kalau kalian nggak bisa nyetir coba kayak gitu. Apalagi ya kendalanya? Itu aja sih. Sama di sana penduduk aslinya agak rese gitu ya guys, jadi harus hati-hati ya. Waktu itu sempat ada teman yang ditabokin sama orang penduduk asli sono karena mereka suka mabuk-mabukan terus tidur-tiduran di jalan terus aduh kalian ya kalau di Darwin waktu pertama kali aku pindah dari Darwin ke Brisbane itu aduh rasanya tuh kayak sorry tuh saya tapi ini pengalaman pribadi saya nggak bermaksud untuk menghina suku tertentu atau gimana pokoknya pas pertama kali aku pindah ke Brisbane tuh naik ke bus tuh yang bisa menghirup udara yang segar yang tak terpolusi sama bau-bau tertentu itu rasanya kayak grateful banget lah pokoknya kalau di Darwin tuh kayak naik bus tuh harus tahan nafas atau karena kan kalau kalian untuk kayak gini tuh itu menyinggung mereka kan jadi kalau bisa tahan nafas atau misalnya ya gimana lah pokoknya cara kalian pakai aromaterapi atau apa kayak gitu jadi ya itu sih yang pengalaman yang menarik pas di Darwin. Terus di sana biaya hidup bukan biaya hidup sih, makanan tuh agak mahal. Kalau sampai di sini pas pertama kali lihat, seporsi makan itu $13 doang, sementara di Darwin itu sekitar 20-an, 25. Tapi enaknya ya di sana gajinya lumayan, lebih tinggi daripada di sini ya. Kayak gitu sih. Apalagi ya? Itu aja. Oh, dan nggak ada hiburan sih di sana. Nggak ada hiburan. Jadi kalau kalian anak kota bakalan susah kalau tinggal di Darwin ya. Dari tuh Aris, Kak katanya mau ada agriculture visa nih khusus untuk pertanian apa betul? Iya itu benar, tapi deal-nya kapan mulai bisa apply dan syarat pastinya
dari kapan aja sampai kapan, umur berapa yang bisa, itu belum ada detailnya ya, setahuku saya belum tahu sih kalau sudah ada update terbaru, tapi kayaknya belum. Tapi memang itu bakalan buka, karena ya itu government sebut itu guys, untuk orang-orang untuk kerja di Australia, apalagi agriculture sekarang butuh banget. Karena nggak ada WHV dan sekarang, government Australia tanda tangan kontrak sama, WHV 417 ya 417 ya orang-orang dari Eropa dan sebagainya itu bahwa mereka nggak wajib lagi untuk kerja di farm. Nah, kalau seperti ini, Australia bakalan kehilangan banyak banget pekerja yang di farm ya, karena kan dulu backpacker ya, karena mereka wajib. Kalau kita kan nggak wajib lagi. Kalau mereka tuh wajib benar-benar untuk kerja di farm. Nah, sekarang tuh mereka udah tanda tangan kontrak bahwa mereka nggak wajib. Itu kenapa kayaknya pemerintah nih buka agriculture visa ini untuk menutupi kekurangan pekerjaan itu. Seperti itu, mana lagi ya? Abdi Perjuangan Kak tanya lagi, kalau WHV ke Australia ngajak istri WHV-an juga bisa nggak bisa nggak ngekos bersama? Maksudnya gimana? Bisa nggak ngekos bersama? Ya of course, kamu bukan istri aja bisa ngekos bareng kayak bisa aja. Kalian hanya mau ngeren satu room berdua bisa kayak gitu, tapi kalau misalnya di sini kan sistem itu ada macam-macam guys, ada yang single room, ada yang kalian share room, ada yang hanya share house. Kalau share room kan berarti dalam satu kamar ada beberapa tempat tidur yang kalian share sama teman-teman, which is itu paling murah. Tapi kalau misalnya kalian hanya couple dalam satu kamar itu akan bakalan lebih mahal kayak gitu. Jadi terus apalagi kalau misalnya kalian bilang hanya seorang doang dalam rumah, atau apalagi kalau kalian bilang kalian sewa satu unit kayak gitu bakal lebih mahal lagi. Jadi ya bisa aja, tergantung kamu mau yang gimana, mau yang share room bersama sama orang lain lagi, itu bakalan jauh lebih murah atau misalnya hanya mau berdua doang, ya itu, nggak terlalu semurah kalau kalian share house, tapi lebih murah dibandingkan kalian seorang dalam kamar. Sorry ya gengs, aku minum terus soalnya ngomong kebanyakan, kering. Seperti itu ya. Iya, jadi nggak perlu harus istri sih, kalian sama teman sendiri aja, teman perempuan dan laki ada sih yang agak ketat, yang misalnya dia nggak mau masukin laki-laki, hanya mau perempuan, atau misalnya hanya perempuan doang, nggak mau laki-laki, tapi kebanyakan free. Kalian tahu lah budaya barat gimana ya, nggak kayak di Indonesia, kalau misalnya kosan campuran didatangin Pak RT. Dari Ilham Pratama Bina Sumar, saya punya surat rekomendasi dan pengalaman kerja dari perusahaan tambang internasional di Indonesia. Bisakah digunakan untuk seorang WP mencari pekerjaan di coba aja. Kalau sekarang ini saya selalu bilang coba aja, karena menurutku sekarang ini peluang itu kebuka lebar banget. Apalagi kekurangan orang ya, jadi silakan dicoba. Kalau rezeki pasti dapat. Apalagi kalau kamu punya pengalaman, oke banget tuh dicoba aja. Tapi sebaiknya dapat WHV dulu. Nah, kalau kalian WHV apply kan mungkin bisa diterima dan mungkin who knows kalau rezeki kamu dapat sponsorship kan lebih bagus lagi kan. Mining itu kalau kalian beneran mining ya, bukan yang mining kayak anak WHV lain yang kerja jadi utility itu beda. Kalau mining yang kerja jadi miners itu duitnya gede loh, gengs, gede banget. Bisa melihat TV. Kalau WHV 1 tahun, visa mulai terhitungnya dari keluar surat SRPI atau pada saat kita pergi, pada saat kamu menginjakkan kaki di border Australia pas masuk ya. Di situ baru mulai kehitung 1 harinya. Rizky Amalia, aku juga mau ke Perth hopefully soon. Tuh kontak-kontakan tuh sama siapa tadi yang di atas yang mau nyari itu. Siapa tahu bisa datang bareng, terus nyari tempat bareng, terus nyari kerjaan bareng, terus susah-susah bareng. Kali aja jodoh, kok ngejodohin ya? Enggak lah, kalau kalian butuh teman lah kalau udah sampai di Australia ya, biar misalnya up and downs-nya itu ada teman untuk sharing, ada teman saling membantu, kayak gitu, butuh koneksi lah kalian. Daresa, thank you atas penjelasannya, you're welcome. Bang Beno, Kak, dicukur di sana gila, mahal tahu guys, di sini mahal lah. Waktu kalau perempuan ya mahal banget. Waktu itu aku $80 itu 800.000 loh. Potong gampang doang, tapi kalau laki-laki tuh kayaknya sekitar 40-an dolar, 400.000 ya.
Tapi setahuku kalau ada tuh di Sunnybank daerah-daerah tempat Chinese people banyak tuh, biasanya itu ada tempat yang $10 untuk laki-laki, tapi nggak tahu ya potongannya kayak gimana, mungkin hanya di-trim doang atau gimana lah, pokoknya ada yang $10 kok. Itu paling murah, Rara. Kalau mau yang lebih murah lagi coba cari teman yang tahu motongnya. Makanya waktu itu kan karena sayang banget ya duitnya, saya sampai gondrong kan pulang ke Indonesia, sampai Indonesia baru potong rambut, karena sayang aja, masa 800.000 sih, gengs, mahal. Kayak gitu. Sekarang aja belum potong rambut nih. Nunggu motong sendiri aja enggak sih. Tapi mahal nyukur rambut di sini. Dari Rizky Amalia Ci mau tanya, ada cerita dari teman student bisa kerja lebih dari 20 jam, tapi semacam cash in hand, itu benar nggak? Kalian nggak perlu cash on hand pun sekarang student boleh kerja lebih dari 20 jam, guys. Jadi makanya happy banget lah jadi student zaman sekarang ya. Karena itu government butuh orang untuk kerja, jadi ya diizinin aja lebih dari 20 jam untuk sektor-sektor tertentu. Tapi ya itu banyak emang dulu waktu masih strict banget banyak yang cash on hand, apalagi di kota besar kayak Sydney, Melbourne ya. Kalau kalian ikut live-ku kawan hari di Instagram, ada kan si Yulia yang sharing gimana strategi dia gajinya gede banget gara-gara itu. Dari Abdi, untuk lanjut dari tahun kedua syaratnya apa ya, Kak? Dari tahun kedua ke tahun ketiga, itu dulunya harus 6 bulan kerja di farm atau hospitality job. Tapi sekarang kayaknya di critical sectoral aja boleh. Aku belum tahu ya, belum update lagi nih. Ini saya nggak bisa mastiin karena setiap waktu, syaratnya itu berubah-berubah. Dulu kan hanya boleh di Northern Territory, sekarang terus boleh kemana aja nge-farm-nya. Habis gitu boleh di critical sectoral aja, boleh kerja di critical sectoral kayak gitu-gitu. Gara-gara Covid ini aturan berubah-berubah sih. Jadi ya coba ya, coba saya lihat ya kalau misalnya ada yang terbaru nanti saya update ya. Tapi dulu 6 bulan, harus 6 bulan kerjanya di hospitality atau farm setelah dapat second year untuk memenuhi syarat third year. Tapi sekarang guys, kalau kalian nggak bisa third year pun sekarang ada COVID visa kan, jadi kalian bisa apply itulah. Abang Beno, Kak, kenapa bisa kekurangan pegawai di Australia? Warga Australia pada nggak mau kerja. Pada malas kerja, bukan nggak mau kerja bawahan gitu. Orang Australia emang di sini tuh mereka nggak lihat, lu kerja bawahan kayak cleaning service doang, nggak ada kayak gitu, guys. Karena justru yang kerjaan fisikal ini yang duitnya lebih gede daripada kerja kantoran, tahu. Jadi mereka nggak kayak gitu. Tapi emang menurutku sih orang Aus ini rada agak malas dikit. Karena kenapa? Karena hidup mereka itu sangat sangat makmur ya di sini. Government mereka itu memperhatikan mereka. Government itu ngasih mereka free money. Jadi itu yang bikin mereka yang ngapain gue kerja kalau bisa dapat free money dari government, dan sementara mereka nggak berpikir seperti kita berpikir, oh gimana caranya bekerja keras saat muda biar pas tua enak-enak kayak gitu-gitu, yang bisa saving, bisa untuk anak cucu mereka mereka nggak kayak gitu, mereka mah kerja secukupnya untuk hari ini, karena mereka nggak yang harus look after their parents kayak kita ya, yang harus nabung buat orang tua, nggak kayak gitu mereka benar-benar kerja untuk menikmati hidup doang. Jadi mereka nggak perlu, kalau mereka nggak mau kerja keras ya udah secukupnya aja. Dan balik lagi aku bilang karena government itu ngasih duit, jadi ya itu mereka jadi rada males orangnya. Si bosku sampai bilang, "Ya orang-orang ini pada nggak mau kerja," katanya, karena dapat duit dari government. Kevin, jadi sekarang kerja apa ya? Aku chef di Aged Care dan diambil chef shift dari Pinnacle juga sekarang. Mau nanya, agriculture visa belum ada kabar. Iya, belum ada nih, makanya saya belum update. Ntar kalau ada yang terbaru pasti nomor 1 update dah. Biar kalian setia nonton, ayolah nontonlah, sering-sering nonton videonya, didukung kayak, di-sharing kayak, apa kayak, biar rajin gitu loh upload-nya. Dari Siti Lestari, Kak Umbo Susi Kareba, Iti Aussie. Oke, Siti ini orang Toraja, jadi dia pakai bahasa kita ya. Kareba Melo. Dia nanya apa kabar di Australia katanya. Ya karena saya dari Toraja ya guys. Dari Mega Maharani. Cece sekarang Aussie udah free mask nggak sih? Kemungkinan bukan. Ini free mask ini tergantung dari city-nya ya. Ya,
Tergantung dari tempatnya. Biasanya semakin ke outback kalian, semakin free mask. Karena ya mau ketemu orang dari mana juga, orang nggak ada orang kan di sana. Tapi semakin kalian ke big city, semakin wajib masknya. Misalnya di Sydney, Melbourne, kalau di tempatku ini, di Brisbane sini, dulu sebenarnya kita udah hampir aja nggak wajib, tapi tiba-tiba kemarin ada kasus baru, jadi sekarang diwajibin lagi. Jadi ya wajib. Kalau kalau ke terutama kalau indoor dan nggak bisa jaga jarak dengan orang, jadi harus wajib pakai mask. Kayak gitu. Tapi kalau di Outback kayaknya nggak wajib. Kapan hari kita ke mana ya? Ke Gold Coast loh, gengs. Gold Coast tuh kota lumayan besar juga loh. Nggak ada loh yang pakai masker di sana. Heran saya. Jadi tergantung. Di sini nggak pakai masker bisa diteriakin orang. Cute baby. Lanjut ke tahun kedua, syaratnya apa, Kak? Syaratnya harus kerja di hospitality selama 3 bulan. Hospitality atau farm selama 3 bulan ya. Atau critical sectoral. Gini guys, kalau kalian belum sampai di sini untuk WHV per first year, nggak usah khawatir soal syarat second year, third year, karena setiap tahun itu aturan berubah. Kalau bisa aja kalau hari ini saya bilang, oh ya 2 bulan kerja di sini, kayak gitu. Terus kalau ternyata setelah kalian sampai di sini, baru sebulan sampai di sini aturannya berubah lagi, kayak gitu. Jadi mending fokus ke gimana caranya dapat first year dulu, kayak gitu. Pasti adalah jalannya untuk dapat third year nanti, third year, second year. Melda Lenia, waktu awal-awal ke Aussie pernah food shock nggak, Ci? Iya food shock banget karena dulu yang bener-bener nasi 3 kali sehari ya di rumahku, sampai sini nasi susah banget nyarinya, terus porsinya tuh gila gede banget. Saya tipikal orang yang nggak bisa makan gede kan, itu porsinya ya pasti, selalu kubagi 2. Jadi bawa makan di sono pasti ada sisa buat pulang ke rumah karena gede banget. Terus ya itu karena ya terutama pasti karena makannya roti-roti mulu lah. Tapi sekarang udah enggak sih, karena udah enggak bukan malas kan saya malas makan nasi sih, makan nasinya kalau bener-bener masak makanan, Indonesia kayak misalnya ayam kecap, kayak gitu-gitu, makan-makan yang butuh nasi lah, bener-bener butuh nasi, ya itu aku butuh nasi tuh. Kalau yang makanan di sini udah biasa aja sih. Karena harus membiasakan diri, gengs, karena makanan yang pakai nasi itu biasanya mahal. Kalau misalnya kalian makan burger dan sebagainya itu murah banget. Oh iya, tadi yang nanya emergency makanan, aku lupa tadi siapa yang di atas ya nanya emergency makanan kalau nggak bisa nyetok, nyetok Indomie, coba ke McDonald kayak gitu-gitu makanan makanan junk food ini, coba deh. Itu biasa ada yang $1 doang loh, udah lumayan kan yang penting kenyang kalau masih awal-awal survive ya. McDonald, KFC tuh setiap hari Selasa tuh ada promo $9 tuh dapat 12 pieces loh. Itu kalian bisa freezer atau makan sampai berhari-hari kalau seorang doang. Atau misalnya ke Hungry Jack, apalagi ya, atau misalnya ke food court di jam-jam akhir tuh sebelum mereka tutup itu suka banyak makanan murah, kayak gitu. Itu aja sih food shock. Saya nggak terlalu yang pemilih sih, jadi nggak terlalu yang shock-shock gimana ya. Teman-teman ada yang bener-bener yang nggak bisa bener-bener nggak bisa makan tanpa nasi itu yang susah. Bang Beno kok wifi-nya lancar banget ya? Nggak kayak di Indohome yang kabelnya dipakai. Lancar banget, gengs, lancar banget. Di sini internetnya oke lah, oke banget. Jadi nggak ada masalah sih. Syarat umur WHV masih 30? Iya, masih. Rizkianto, cari kerja farm di Australia susah nggak sih? Enggak, gampang banget. Justru lagi nyari orang sekarang. Malah teman-teman tuh saking gampangnya ya, kebanyakan tuh, apa tuh namanya, terjebak di kerjaan farm sampai sudah nggak ada kesempatan untuk, nyari pengalaman di hospitality. Karena kan kalau kalian udah terlanjur terjebak di farm all the time, kalian nggak punya pengalaman di hospitality, bakalan susah untuk dapat kerjaan di hospitality, kayak gitu. Jadi ya seperti itu, tapi ya banyak sih yang udah karena kerja di farm, duitnya enak, ya milih di farm aja lah, nggak mau ke hospitality lagi. Mega Maharani, Ci sering culture shock nggak pas awal-awal di Aussie? Iyalah, otomatis lah orang kita dari budaya timur terus budaya ke sini ya banyak lah culture shock-nya. Pertama yang ngelihat orang kissing depan itu udah shock banget, terus yang orang dengan seenaknya naked di beach itu
culture shock banget loh buat aku, gengs. Aku yang risih malah. Banyak kalau di Indonesia ya masih bikini masih oke lah. Di sini bener-bener nggak pakai apa-apa, gengs, dan perempuan itu culture shock banget sih, like, wow. Terus, budaya mereka yang ramah banget. Kita merasa bahwa kita orang Indonesia ramah, tapi mereka lebih ramah lagi, yang stranger bisa say, "How are you?" Pokoknya lu dipanggil yang nice-nice, "Hi sweetie," "Hi sweetheart," kayak gitu-gitu mereka nice banget sih. Stranger yang treat kalian bener-bener nice. Terus, apalagi ya, culture shock-nya bahasa Inggrisnya yang ya itu lebih shock lagi karena, ngomong mereka kayak kumur-kumur. Kayaknya aku pernah sharing ya culture shock ini, coba dinonton ya. Kayak gitu-gitu banyak lah culture shock awal-awal, wajar lah sebulan pertama ya. Kalau sekarang mah biasa aja sih semuanya. Mending ikut WHV atau au pair? Oh, WHV lah, au pair duitnya nggak ada loh, tergantung sih kamu nyari apa. Kalau memang passion-mu di au pair, ya au pair, tapi au pair pun tetap pakai WHV kan. Dan WHV tuh duitnya lebih gede kalau kamu kerja yang lain daripada au pair tuh hanya dikasih 200, sekitar 200-an loh, uang saku doang, bukan gaji sih kalau au pair. Nah, dari Rizky Amalia lagi, Ci, student bisa kerja lebih dari 20 jam, misalnya cash in hand. Hah? Ih, kalau kamu cash on hand bisa kerja sebanyak yang kamu mau sih, karena itu kan nggak di-record sama teks ya. Tapi hati-hati kalau ada yang ngelaporin, visamu bisa di-cancel. Sekarang tanpa nggak cash pun student udah bisa kerja 20 jam. Dari Ilham Pratama, website kerja kayak AgriLabor atau ISS khusus mining apa aja, Kak? AgriLabor ya, AgriLabor. Coba di-googling deh, farm job, pasti keluar nanti. Kalau ISS khusus mining, ini kamu mau utility kayak Kompas Group, Spotless, apa lagi ya? Kompas Group, Spotless, lupa banyak tuh. Apa lagi ya? Hais, Sudexo, apa lagi nih? Coba aku cari ya. Ya itu sih yang paling paling besar. Kalau farm, aku nggak terlalu apa ya farm, soalnya aku nggak pernah kerja di farm, jadi nggak terlalu pay attention buat farm. Coba kita cari farm job Australia. Aku kayak gitu sih, gengs. Kalau nggak tahu langsung googling aja, pasti keluar semua. Oh, ini ada nih farmhub.org.au. Dia kayaknya kayak Indeed untuk kerjaan. Iya, nih. AgriLabor Australia, Agri Workforce, Backpacker Jobs, Grain Corp, Harvest Trail, Rural, banyak. Pokoknya tuh kan aku bilang masukin aja di farm job Australia pasti keluar. Oke, gengs, ternyata kita udah 1 jam ya, nggak nyangka ya. Oke, sampai 12.30 ya, gengs, kita live. Terima kasih loh udah buat teman-teman yang udah mampir dan ikutin live-nya. Aku pikir nggak bakalan ada yang nonton. Karena ini dadaan aja sih. Mumpung day off kan. Sampai mana ya tadi ya? Oh, ini dari Kit Baby lagi. Awal daftar upload berkas sampai SRP itu berapa lama ya? Awal daftar upload berkas sampai SRP. 1 bulanan kali ya. Pokoknya kan sebenarnya aturannya sekarang seperti ini. Imigrasi buka pengumuman bahwa dia SRPI bakalan buka nih dalam 3 minggu. Nah, setelah 3 minggu buka, terus kalian ngupload video bla bla bla. Terus habis gitu sama mereka sama mereka verifikasi dokumen kali ya. Terus habis gitu kalian bakalan dapat undangan interview. Setelah itu ya udah interview, kalau interviewnya oke dapat SRPI, dan itu pun dapat jadwal interviewnya kan beda. Oh, kayaknya kalian milih sih jadwal interviewnya kapan. Nah, setelah interview pun kalian harus nunggu sampai SRPI kalian keluar, sekitar ada yang sehari keluar, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang harus email baru keluar. BTW kalau muslim bisa sholat Jumat nggak? Bisa kalau kalian mau.
Ini sih sebenarnya karena di Australia bukan, mereka nggak ada rule untuk khusus itu ya, yang memang, oh ya, pekerja muslim, harus diberikan kesempatan untuk melakukan sholat Jumat, kayak gitu, nggak ada yang seperti itu. Jadi, harus pintar-pintar kalian sendiri. Misalnya mungkin minta day off-nya hari Jumat, instead of hari lain, minta hari Jumat aja day off-nya. Atau misalnya, jamnya pas kerjanya setelah sholat Jumat atau kerjanya sebelum sholat Jumat, kayak gitu sih, harus pintar-pintar ngatur itu sih kalau emang yang berhubungan sama ini ya, religion. Dari Ilham Pratama, makasih banyak ya Mbak, semua infonya, nggak nyesel subscribe dan follow Mbak Merlinnya. Thank you loh ya, semangat informatif dan thank you, semoga berguna ya. Dari Melda, thank you juga ya. Semoga info-infonya berguna. Ini saya selalu suka sharing karena saya berharap sih semakin banyak orang Indonesia ya yang ke sini karena memang saya sudah merasakan manfaatnya, gimana bisa merubah kehidupan saya ya, yang hanya kerja kantoran terus seperti ini. Jadi saya berharap teman-teman yang pengen merubah hidup bisa ke sini dan selain itu ya bisa dapat pengalaman lah, pengalaman tinggal dan hidup di luar negeri, kayak gitu. Semoga bisa berguna buat teman-teman. Seperti itu, saya tunggu sampai 7 menit lagi ya, just in case. Kalau ada pertanyaan lagi. Habis itu kita, end dulu ya, live-nya. Nanti saya kabarin lagi kapan bakalan live kalau pas ada day off. Karena seperti yang saya mention sekarang tuh kerjaan banyak banget guys. Kalau misalnya mau kerja tiap hari tuh bener-bener dah kerja tiap hari, tapi sayang badan. Jadi ya itu, minggu ini aja saya hari ini doang saya ada day off ya, kebetulan karena gara-gara apa sih saya harusnya saya di-cancel shift-nya gara-gara, dari Pinnacle itu mintanya 3 hari, sementara kan saya hanya bisa hari ini kan. Ya udah saya bilang, "Udah cancel aja lah, nggak apa-apa." Seperti itu. Kalau yang lain, minggu depan tuh benar-benar full, minggu depannya lagi full. Jadi ya itu, nanti kita lihat ya kapan lagi bisa live karena harus nunggu ada day off. Mungkin paling saya share, short video di channel aja ya. Dan tolong dinonton dan, jangan di-skip jangan di-skip, itunya ya, iklannya ya. Biar nanti bisa jadi, berusaha jadi full timer YouTuber aja lah, udah malas kerja. Kayak gitu loh gengs, kalian di Indonesia terus bilang, "Oh ya mau pengen ke Australia, pengen kerja apa aja lah pokoknya bisa menghasilkan duit bla bla bla." Kalian sampai di sini kalau kalian udah punya hidup di sini, terus kalian udah mikir, "Oh iya ya nggak pengen lah untuk kerja mulu," kayak gitu intinya. Jadi ya tergantung dari, tujuan orang-orang masing-masing sih sebenarnya. Karena udah kerja keras dari kapan hari jadi udah nggak cukup lah kerja kerasnya pas WFH sampai kadang-kadang tidur 4 jam doang, kayak gitu, itu udah cukup buat saya. Dari Kid Baby kerja siang malam bisa nggak, Ci? Bisa kalau kamu mau kerja 24 jam pun boleh kalau badannya kuat, tapi hati-hati karena kalau badanmu drop, biaya kesehatan di sini mahal minta ampun. Jadi hati-hati. Jadi kalau bisa kalian ingat nggak sih? Oh nggak tahu sih kalau kalian di sini ada yang join di grup Facebook WHV nggak? Tapi ada teman-teman WHV yang saya nggak ngejudge sih, saya nggak bilang bahwa dia kerja keras dan tidak memperhatikan badan, enggak. Tapi maksudnya ya nanti jatuhnya bisa seperti itu. Ada yang waktu itu sampai masuk rumah sakit 2 hari doang itu sudah sampai 10 ribuan loh, lebih dari 10 ribuan, which is 100 juta. Kalian bayangin kan berapa hari doang di rumah sakit, tabungan kerja keras kalian selama berbulan-bulan habis dalam berapa hari doang, kayak gitu. Jadi ya kalian mau kerja keras boleh aja, tapi perhatikan badan ya. Dan kalau kalian mau kerja 24 jam benar bisa, mau pagi malam boleh. Waktu itu, pas saya masih WHV di akhir-akhir WHV karena saya ngejar target untuk saving buat study, waktu itu saya kerja benar-benar tidur hanya berapa jam doang, 2 jaman doang. Waktu itu kerja dari jam 6 sore sampai jam 4 kalau nggak salah 4 subuh di, kitchen-nya si kasino di Gold Coast, terus pulang ke Brisbane sini, terus lanjut lagi kerja jam 7 apa jam 8 kayak gitu. Bener-bener wah itu parah sih. Untung waktu itu masih muda ya, ya. Itu berapa tahun lalu, 3 tahun lalu. Maksudnya benar-benar bisa ngerasain loh kalian semakin bertambah umur tuh kayak aduh energinya tuh semakin berkurang lah. Kalau sekarang kerja-kerja double tuh udah bisa ngerasain capek, dulu nggak ngerasain capek belas. Kerja siang malam bisa nggak, Ci? Oh, apa nih? Oh, sambungan ya? Kira-kira dapat 20 juta bisa nggak? 20 juta apa nih? 20 juta apa? Sekapan? Seminggu? Sebulan? Ayo yang lengkap dong kalau nanya.
kalau anak WHV bisa loh 15 juta seminggu, ada kalau itu benar-benar kerja keras ya. Kalau kalian kerjanya sepuasnya aja itu ya 800, 10 juta, 800, 8 juta atau 10 juta lah seminggu. Tapi kalau WHV kan ya kalian manfaatin lah kerja kerja sekuatnya. Kak, obat-obatan warung murah nggak di sana? Mahal, dan kalian nggak sembarangan bisa beli obat, makanya bawa obat dari Indonesia ya, kalau kalian butuh tolak angin dan sebagainya itu bawa dari Indonesia lah, mahal tahu, ada di, toko Indonesia, tapi mahal harganya berlipat-lipat. Ci, kira-kira setahun bisa saving kisaran berapa ya kalau WHV asumsi jam kerja normal dan gaya hidup biasa aja? Aduh aku susah ya jawabnya ini ya. Kalau gimana ya mau cara hitungnya ya? Misalnya ya, kita misalkan aja ya, kita coba ya. Kita coba seminggu 22 kan per jam. Coba ya 22 dikali kalau misalnya seminggu biasa aja kerjaannya misalnya kerja 40 jam doang ya full time, 22 kali 40. Berarti kan 880 ya, 880 seminggu. Itu belum tax loh, dikurang 15%. Berarti 700-an, 748. Ini paling minimum ya, aku bilang kerja 40 jam doang itu minimum banget. 78 seminggu, 7 jutaan ya. 78 dikali 4. Jadi sebulan sekitar berapa nih? 29 juta. 29 juta sebulan dikali 12. Jadi mungkin sekitar segini, tapi jarang sih hanya segini anak WHV setahun 35 tuh jarang banget, biasanya lebih dari itu. Mungkin kalian bakalan pakai sekitar nggak tahu ya berapa ya, nggak pernah menghitung pengeluaran nih. Mungkin 10 ribuan ya, bisa lah 200 jutaan ya. Bisa lah kalian saving 200 jutaan. Misalnya ya segini aja penghasilan kalian ya, ini kerja paling minimum loh. Misalnya kalian hemat-hemat terus hanya menghabiskan duit 15 ribu atau 150 juta ya masih ada 200 juta kan. Tapi savingku lebih dari ini sih, karena aku kerja keras banget ya. Kayak gitu. Apalagi kalau kalian biasa aja nggak dugem, nggak beli barang-barang branded, aduh bisa banyak lah savingnya. Kayak gitu. Ada lah minimal kalau misalnya kalian paling malas aja 100 lah. Kalau nggak paling nggak 100 juta lah bawa pulang. Kalau kalian ya itu 200-an itu yang normal. Kalau misalnya kalian mau yang kerja keras ya bisa sampai 600-an, bisa 1 eman. Janganlah 1 eman. 1 eman setahun kebanyakan ya. Ya 500 juta lah. Kalau kalian kerja keras dan berhemat ya. Masak mulu kayak gitu, itu berhemat banget tuh. Jangan sering-sering makan di luar kayak saya tuh. Kebanyakan makan di luar sekarang jadi nggak bisa berhemat lagi, nggak bisa saving banyak. Oke, segitu dulu ya guys ya. Ini sudah 12.28, saya harus masak dan sebagainya. Kalau nggak bisa kelaparan saya nanti ya. Biasanya nggak masak karena biasanya makan di tempat kerja, tapi hari ini ada kesempatan jadi ya kita masak lah. Kak, banyak nggak yang apply WHV-nya ditolak? Jarang sih. Kalau kalian memasukkan dokumen aja sih biasanya ditolak. Nggak sering ditolak. Jarang yang ditolak maksudnya. Nggak sering ditolak. Oke, sekian dulu ya guys ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Semoga videonya berguna buat teman-teman semua. Kalau berguna, tolong di-sharing ya, biar tambah banyak yang tahu channel Jejak Merlin. Karena itu bentuk support kalian kan. Dan buat saya kan, saya sharing informasi secara gratis buat teman-teman. Ya bantulah dengan support channel ini ya, biar tambah besar. Jadi tambah semangat bikin videonya. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Thank you udah berpartisipasi. Sampai ketemu di live stream berikutnya. God bless you.